Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 51, Tuang Muda Klan Feng. Itu hanya sekejap, namun 5 elit dari elemen Gathering Tier semuanya terbunuh. Itulah kekuatan ular naga skala merah. Pria muda itu sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi sangat putih dan seluruh tubuhnya mulai bergetar. Dia bukan seorang jenius seni bela diri, dan adegan berdarah seperti itu menyebabkan dia hampir muntah empedu. Ini menyebabkan Liu Dong dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Dibandingkan dengan dia, Liu Dong dan kelompoknya sering mengunjungi berbagai daerah berbahaya dan berbahaya. Ada sejumlah besar seniman bela diri dan binatang iblis yang telah mati di tangan mereka. Ketika pemuda itu mendengar tawa mengejek mereka, wajahnya memelintir dan menunjuk mereka. Dia bertanya, "Kamu berani menertawakanku? Bagaimana dengan itu?" Karena semua budakku sudah mati, maka kalian akan bertanggung jawab untuk mengangkut ular besar ini kembali untukku, perintah pemuda itu. Liu Dong dan yang lainnya bertukar pandang, bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan kepala orang ini. Beraninya kamu, aku tuan muda ketiga dari klan Feng kota Dayuan, Feng Luo, dan kakak lelakiku adalah Feng Yan, murid sejati Akademi Huyang. Pria muda itu menjerit. Klan Feng. Liu Dong dan kelompoknya mengungkapkan ekspresi ketakutan. Sementara mereka semua adalah anggota generasi muda dari klan besar kota Rock Guo, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan klan besar kota Dayuan? Semua klan besar ini memiliki prajurit yang kuat dari Gusing Spring Tier untuk mengawasi klan, dan jelas tidak lebih lemah dari sekte Serigala Batu. Selain itu, kakak lelaki dari Feng Luo ini sebenarnya adalah murid sejati Akademi Huyang, dan itu benar-benar fakta yang menakutkan. Akademi Huyang adalah tempat berkumpulnya semua jenius muda negara hujan, dan 100 murid teratas semuanya memiliki peluang besar untuk menjadi pejuang tangguh spiritual Ocean Tier. Belum lagi, apa murid sejati? Murid sejati adalah 30 murid teratas di akademi. Dalam kasus mereka, kultivasi hingga spiritual Ocean Tier praktis dijamin untuk menentang seseorang yang akan menjadi prajurit kuat dari tingkat samudra spiritual di masa depan. Siapa di bumi yang tidak akan merasa takut dalam situasi seperti ini? Apakah Feng Yan ini sangat kuat? Ling Han menoleh ke Liu Yutong dan bertanya. Sangat kuat. Liu Yutong mengangguk, wajahnya yang cantik mengungkapkan ekspresi serius. Saya mendengar bahwa Feng Yan baru saja menerobos ke Gusing Spring Tier 3 tahun lalu, dan dia berusia 20 tahun pada saat itu. Sekarang, dia sudah berada pada periode puncak lapisan ketiga Gusing Spring Tier, dan kemungkinan besar bahwa dia akan maju lebih lanjut dalam periode waktu yang sangat singkat. Selain itu, dia sudah berhasil membentuk Sabreki, dan meskipun tidak diketahui berapa banyak kilasan yang bisa dia bentuk, itu pasti tidak kurang dari 3 kedipan. Itu adalah tingkat kemajuan yang mengejutkan. Untuk seorang seniman bela diri biasa di Gusing Spring Tier, sudah merupakan prestasi yang sangat mengesankan untuk dapat memajukan satu lapisan dalam waktu 5 tahun. Ada beberapa yang telah menghabiskan 10 tahun dan hanya berhasil mencapai periode berikutnya. Dan bagi mereka, mereka tidak akan pernah bisa menembus pagar tinggi yang mengelilingi lapisan keempat sepanjang hidup mereka. Sebelum seorang seniman bela diri mencapai Flower Blossom Tier, ia hanya akan memiliki umur 100 tahun. Akibatnya, jika dia membuang terlalu banyak waktu pada tingkat-tingkat rendah, seperti Gusing Spring Tier, maka prospek masa depannya secara alami akan terbatas. Feng Yan menghabiskan 3 tahun dan berhasil menembus 3 lapis. Jika dia mempertahankan tingkat perkembangan seperti ini, maka dia akan mampu menembus Spiritual Ocean Tier pada saat dia berusia lebih dari 30 tahun, dan mungkin pada saat dia berusia 60 atau 70 tahun, dia mungkin bahkan dapat maju selangkah lebih maju dan menerobos ke tier pedestal spiritual. Pada saat itu, dia pantas dipuji sebagai keberadaan kerajaan dari negara hujan,
Karena para pejuang terkuat di negara hujan yang diketahui secara publik hanya di tingkat pedestal spiritual, meskipun ada desas-desus bahwa ada orang aneh kuno yang bahkan lebih kuat dan pengawas negara hujan yang menjaga negara agar tidak jatuh. Dengan perhitungan seperti itu, potensi Feng Yan untuk kebesaran bisa dibayangkan. Oh, Ling Han menjawab dengan santai. Dia secara alami tidak menganggap Feng Yan sebagai ancaman serius apapun. Dia menepuk bahu Liu Yutong, tersenyum dan berkata, "Saya jamin Anda akan menjadi lebih kuat darinya." Liu Yutong mengangguk. Dia memiliki kepercayaan penuh pada Ling Han dan pada dirinya sendiri. Teknik kultivasi yang dia praktikkan sekarang adalah teknik kultivasi kelas surga, dan bersama dengan pangkalan roh surgawi tingkat tinggi, dia tidak kalah dari siapapun dalam hal keadaan bawaan. Tentu saja, tidak ada cara dia bisa dibandingkan dengan aneh seperti Ling Han. Dia tidak tahu bahwa masih ada yang namanya best roh kelas immortal di dunia ini, dan tidak tahu bahwa Ling Han sebenarnya adalah kaisar alkimia. Di sisinya, dia benar-benar bisa menjadi botol pil, bersantai dengan nyaman dan menyaksikan tingkat kultivasinya terus naik. Apakah kamu mendengar apa yang aku katakan? Cepat-cepat kembalikan ular naga skala merah ini untukku, Feng Luo berkata. Sangat senang dengan dirinya sendiri, berdasarkan pengalaman masa lalunya. Selama dia mengumumkan nama kakak laki-lakinya, pihak lain akan segera menjadi sangat patuh. Ling Han menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku paling membenci orang seperti kamu." Dia berjalan menuju Feng Luo. "Kakak Ling, jangan terburu-buru." Liu Dong dan kelompoknya dengan cepat berkata. Mereka benar-benar takut bahwa Ling Han akan melakukan sesuatu seperti apa yang telah dia lakukan sebelumnya, dan mengamuk pembunuh. "Jangan khawatir. Aku hanya ingin membuatnya meronta-ronta," Ling Han berkata sambil tersenyum. Lagi pula, Feng Luo hanya ingin merebut milik mereka, dan tidak berniat membunuh siapapun atau jenis pikiran kotor lainnya. Kalau tidak, Ling Han pasti tidak akan berbelas kasih. Kamu berani." Feng Luo tidak bisa menahan diri untuk mundur. Meskipun mereka berbagi ibu yang sama, Feng Yan adalah seorang jenius seni bela diri sementara dia sendiri tidak memiliki bakat yang signifikan dalam bidang ini. Seolah-olah semua esensi telah diserap oleh Feng Yan. Feng Luo sendiri sekarang hanya berada di lapisan ke-9 tingkat penyulingan tubuh, dan tingkat kultivasi ini kemungkinan berkat pil obat yang telah diminumnya. Namun, dia masih belum berhasil maju lebih jauh. Bagaimanapun, buah spiritual hijau cukup langka. "Jadi bagaimana kalau aku berani?" Ling Han mengangkat kakinya dan menendangnya. Feng Luo mulai melolong sangat, dan setelah Ling Han memberinya beberapa tendangan yang bagus, hidung Feng Luo berdarah dan wajahnya bengkak. Jika dia melihat bayangannya sendiri di cermin, dia mungkin tidak akan mengenali dirinya lagi. Dia bahkan tidak berani meninggalkan kata-kata sengit. Dia hanya melarikan diri dengan ekornya di belakang kakinya. Ling Han membelah Red Scarlet Dragon Snake dan mengukir inti dalamnya yang berukuran kira-kira sebesar kepalan tangan. Itu merah seperti nyala api. Liu Dong dan kelompoknya, karena penasaran, semua berkumpul dan mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Tetapi begitu tangan mereka bersentuhan, ekspresi mereka berubah dan mereka dengan cepat mundur, terengah-engah. Hanya Li Hao tidak mundur, tetapi dia juga segera menarik tangannya, seolah-olah dia telah dialiri listrik. Ular naga skala merah memiliki seutas darah naga, dan dapat mengklaim sebagai raja tingkat. Ia mampu menindas seniman bela diri dan binatang iblis dari tingkat kultivasi yang sama. Hanya mereka yang telah berhasil membentuk Qi dapat menolaknya, Ling Han menjelaskan. Jika bukan karena ini, maka Liu Yutong, yang juga berada di lapisan ke-9 elemen Gathering Tier, tidak akan sepenuhnya berada di posisi yang kurang menguntungkan dalam bentrokan langsung dengan Red Scarlet Dragon Snake. Itu semua karena dia menderita di bawah penindasan ini. Tetapi jika dia dan ular besar bertarung sekali lagi sekarang, Liu Yutong pasti tidak akan berada dalam kesulitan yang mengerikan. Ini karena dia sekarang berhasil membentuk Sword Qi dan dengan demikian memiliki kualifikasi awal untuk melawan ular besar dengan pijakan yang rata. Ada penguasa binatang iblis, dan ada juga penguasa seniman bela diri manusia. Selama seseorang berhasil membentuk Qi, mereka dapat dianggap telah memulai perjalanan mereka di jalan menuju menjadi penguasa tingkat. Namun, hanya mereka yang telah berhasil membentuk hati,
yang dapat memproklamirkan diri sebagai penguasa. Kalian menghapus tulang punggung ular ini. Secara teknis, itu juga dapat dianggap tulang naga. Tali tulang belakang sangat efektif dalam memperbaiki fisik seseorang. Ling Han mendelegasikan tugas kepada Liu Dong dan kelompoknya sementara dia dan Liu Yutong pernah kembali memasuki gua. Dia masih harus memetik rumput naga bumi. Setelah semua, Liu Dong dan kelompoknya sangat bersemangat. Fisik yang kuat berarti pertahanan juga akan ditingkatkan. Ini adalah manfaat nyata dan solid. Mereka segera mulai bekerja dengan semangat tinggi. Ling Han dan Liu Yutong memasuki gua dan maju melalui lorong yang tersembunyi. Lingkungan di sini sangat lembab, dan karena Red Scarlet Dragon Snake telah berada di sini untuk waktu yang sangat lama, ada bau darah yang sangat kuat melayang di udara. Untungnya, lorong itu tidak terlalu panjang, dan sangat cepat. Sebuah gua raksasa muncul di kejauhan di depan. Menemukannya, Ling Han hanya menemukan satu tanaman di tengah gua. Tanaman itu hanya memiliki batang tunggal, sama sekali tanpa cabang atau daun. Batangnya tidak lurus, alih-alih itu melukai dan memelintir. Tampak seperti naga divine yang menjulurkan lehernya dengan harapan melonjak ke langit. Rumput naga bumi. Chapter 52. Transcending Origin Peel. Ling Han sangat gembira. Tangkai rumput naga bumi ini setidaknya berusia lebih dari 200 tahun. Itu tidak hanya akan menjadi bahan untuk pil kebon Transcending Origin, tetapi juga meningkatkan efek pil lengkap. Jika ini adalah bagaimana itu, maka bahkan jika bahan utama lain yang ada di tangannya sedikit tidak cukup umur, ini akan mengimbanginya. Dia dengan hati-hati menggali rumput naga bumi. Selama batang utama tidak rusak, efek medis dari rumput naga bumi tidak akan berkurang. Selain itu juga bisa dipertahankan untuk waktu yang sangat lama. Selamat, Anda selangkah lebih dekat ke hari pemulihan Paman Ling, kata Liu Yutong. Dia sekarang juga tahu tentang bagaimana pangkalan roh Ling Dongsing telah lumpuh. Wajah Ling Han dipenuhi dengan sukacita. Jika semuanya berjalan lancar seperti saat ini, maka dalam 1, atau mungkin 2 tahun dia bisa menyembuhkan basis roh Ling Dongsing dan memungkinkannya untuk sekali lagi maju di jalur kultivasi. Mereka berdua keluar dari gua. Sementara Ling Han bersiap untuk mulai meramu pil alkimia, Liu Dong dan kelompoknya mendidih tulang ular naga skala merah. Selain dari inti batin, tulang-tulang itu adalah bagian paling berharga dari ular besar. Ini tidak mungkin, orang ini bahkan tahu cara membuat pil. Ketika mereka melihat Ling Han mengeluarkan tungku alkimia yang sangat kecil, wajah Liu Dong dan kelompoknya mulai bergerak-gerak tak terkendali. Dia benar-benar monster. Ya, kemajuannya dalam tingkat kultivasi sangat tidak manusiawi, dan dia bahkan berhasil membentuk 4 kilasan Sword Ki. Tapi sekarang, dia bahkan dapat membuat pil. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa lagi. Lupakan saja, jangan membandingkan diri kita dengan orang aneh. Kami tidak akan membandingkan lagi, tidak pernah lagi. Mereka berlima terus menggelengkan kepala, bahkan Li Hao, yang berhasil membentuk kilatan sabreki, menggelengkan kepalanya, tampak seperti drum mainan, untuk membandingkan dirimu dengan orang aneh. Bukankah teknik alkimia Ling Han kabur ke mata mereka? Saat ini, origin powernya berlimpah, jadi dia tidak perlu terus minum pil selama proses meramu. Selain itu, efek letusan dari Five Elements origin nukleinya mencengangkan, memungkinkannya untuk mengontrol panas tungku bahkan lebih lancar dan mudah daripada sebelumnya. Setelah hanya 1 jam, dia menghentikan gerakannya. Pil asal yang melampaui, selesai. Total ada 13 pil. Ini adalah pil Transcending Origin. Mengambil 1 akan memungkinkan Anda untuk naik 1 layer, kata Ling Han. Dia mengambil 8 pil untuk dirinya sendiri, dan menyerahkan 5 sisanya kepada Liu Dong dan kelompoknya. Secara teoritis, dia hanya membutuhkan 2 pil untuk mencapai periode puncak dari lapisan ketiga elemen Gathering Tier. Tetapi efek dari pil Transcending Origin ini dirancang untuk seniman bela diri. 1 inti, siapa yang tahu jika Five Elements Origin Nuclei membutuhkan 2 kali lipat atau bahkan lebih dari itu jumlahnya? Maka, untuk menghindari komplikasi, ia menyimpan 6 pil tambahan. Liu Dong dan kelompoknya tidak menyatakan ketidaksetujuan tentang Ling Han mengambil bagian terbesar dari hadiah. Apakah kamu sedang bercanda?
berapa banyak pekerjaan yang telah mereka lakukan untuk hadiah ini. Mereka hanya bertanggung jawab untuk menangkap domba wol cerah, tugas yang begitu mudah. Siapa yang akan gagal dalam hal itu? Mereka tahu betul bahwa Ling Han telah memberi mereka masing-masing dengan pil asal yang melampaui karena mereka telah menunjukkan lokasi gua kepadanya. Ini adalah tanda penghargaan Ling Han atas bantuan mereka. Kalau tidak, siapa yang akan bermurah hati melakukan hal seperti itu? Mereka tidak memiliki hubungan dekat seperti itu. Satu pil akan memungkinkan orang yang mengkonsumsinya untuk memajukan satu lapisan. Jika pil ini dijual, berapa harga astronominya? Ling Han, Liu Dong, Li Hao dan Zhu Suiyi segera mengambil pil masing-masing dan melanjutkan untuk mencerna efek sementara Liu Yutong bertanggung jawab untuk berjaga-jaga atas mereka. Chen Pengju dan Zhou Chang hanya bisa menonton dengan iri dari samping. Syukurlah, pil asal yang melampaui tidak akan tiba-tiba menumbuhkan sayap dan terbang. Jadi ketika mereka berhasil menembus elemen Gathering Tier, mereka juga bisa menggunakannya. Ling Han duduk di samping semak-semak di satu sisi. Setelah dia mengonsumsi pil yang melampaui asal, ki spiritual dari sekelilingnya melonjak ke arahnya. 5 elemen mix Chaos Lotusnya berkibar sedikit dan mulai menyerap ki spiritual seperti orang gila. Level kultivasinya segera mulai meningkat. Dia sudah mencapai periode puncak lapisan pertama elemen Gathering Tier, dan di bawah volume besar spiritual ki terkonsentrasi, dia segera mulai memadatkan inti asal kedua. 5 tusukan cahaya muncul dari ketiadaan, dan perlahan-lahan berubah menjadi 5 inti yang berputar. Kemudian, kecepatan rotasi mereka secara bertahap meningkat, dan mereka dengan cepat meningkatkan ukurannya. Itu juga selama proses ini bahwa ruang dalam dantiannya juga mulai berkembang untuk mengakomodasi kekuatan asal yang bahkan lebih. Ukuran ruang dalam dantian seniman bela diri menentukan jumlah origin power yang bisa disimpan oleh seniman bela diri. Jadi itu sangat penting untuk Ling Han. Kepentingannya telah meningkat beberapa kali karena dia memiliki 5 elemen origin nuklei yang memberinya kekuatan yang melebihi tingkat kultivasi aktualnya sendiri. Namun, tol yang dibutuhkan kemampuannya untuk menyimpan origin power juga secara alami luar biasa. Dia membutuhkan ruang dalam dantiannya yang setidaknya beberapa kali lebih besar dari seniman bela diri lain yang memiliki tingkat kultivasi yang sama. Kalau tidak, dia hanya akan menjadi kuda poni satu trik, hanya mampu menampilkan kehebatannya sekali dan sangat cepat menjadi lelah. Tentu saja, selama dia berhasil mendapatkan tempat pertama di turnamen Dayuan dan mendapatkan rumput bulan gelap, dia akan bisa meramu pil spasial. Ini adalah sesuatu yang bahkan prajurit tangguh surga Tier akan cemburu. Baginya, yang hanya di elemen Gathering Tier, berapa kali spasial pil akan memperluas ruang dalam dantiannya? Masalah terbatasnya penyimpanan origin power akan diselesaikan. Keagungan basis roh kelas immortal sepenuhnya terbukti di sini karena ki spiritual yang diserap oleh 5 elemen campuran Chaos Lotusnya sangat banyak. Pil Transcending Origin menstimulasi pertumbuhan nuklei asalnya dengan cepat, memungkinkan tingkat kultivasinya meningkat seperti orang gila. Lapisan kedua elemen Gathering Tier, awal, tengah, akhir, periode puncak. Kecepatan kemajuannya meningkat. Ling Han mengangguk pada dirinya sendiri. Meskipun origin nukleinya setara dengan 5 kali dari origin nukleus orang normal, itu tidak mengeluarkan efek obat tambahan. Ketika dia memikirkannya, itu wajar. Meskipun origin nukleinya setara dengan 5 kali origin nukleus orang normal, dia masih memiliki base spirit kelas immortal, jadi seberapa cepat dia dalam menyerap ki spiritual? Base spirit kelas immortal awalnya identik dengan laju kultivasi yang cepat, jadi bagaimana mungkin dia bisa ditahan olehnya? Pada saat ini, efek obat dari pil Transcending Origin pertama benar-benar habis. Ling Han membuka matanya dan langsung merasakan kelaparan yang mengamuk. Sepertinya dia tanpa sadar telah berkultivasi sepanjang hari dan malam. Di sisi lain, Liu Dong dan 2 lainnya juga hampir selesai dengan kultivasi mereka. Wajah mereka semua mengungkapkan kegembiraan meskipun mereka masing-masing maju ke tahap yang berbeda. Liu Dong dan Zhu Suiyi telah mencapai periode puncak dari lapisan pertama elemen Gathering Tier, sedangkan Li Hao telah mencapai periode awal dari lapisan kedua. Kemampuan bawaan mereka berbeda, jadi ada juga perbedaan dalam hasil menyerap efek obat dari pil Transcending Origin. Ling Han sedikit optimis tentang Li Hao.
Untuk dapat membentuk saber ki pada usia ini adalah bukti potensi besarnya, dan fakta juga membuktikan bahwa dia berbakat. Ling Han memutuskan untuk meluangkan waktu dan upaya untuk memelihara pria ini. Mungkin akan muncul Raja Saber di masa depan karena keputusannya. Pada saat ini, tulang-tulang dari ular naga skala merah juga dilakukan, dan esensi tulang telah bercampur dengan sup. Itu berwarna emas dan menghasilkan aroma yang aneh. Ini sangat bergizi. Ayo, 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 mari kita semua bersenang-senang. Ling Han mengumpulkan yang lain dan mulai membagikan sup di antara mereka sendiri. Mereka juga memanggang daging ular itu, dan meskipun pengaruhnya jauh di bawah tulang ular itu, setidaknya itu akan mengisi perut mereka. Mereka bertujuh mulai makan tanpa cadangan. Meskipun Red Scarlet Dragon Snake tidak memiliki tingkat tinggi, tetapi tetap saja, raja-raja binatang buas tidak biasa dijual di pasar. Bahkan Liu Yutong hanya makan kelezatan seperti itu 2 kali. Bahkan dia, seorang putri dari klan besar, begitu, sehingga Liu Dong dan kelompoknya bahkan lebih bersemangat untuk makan yang langka. Tidak lama kemudian, mereka telah meminum seluruh panci sup sampai tidak ada yang tersisa. Mereka semua merasa perut mereka sangat penuh dan kembung. Seolah-olah hanya 1 gigitan lagi dan mereka akan pecah. Ini alami, sumsum tulang ular naga skala merah setara dengan obat yang sangat bergizi. Mereka merasakan hal ini karena terlalu banyak nutrisi. Mereka bertujuh dengan cepat duduk dalam posisi bersila dan mulai mencerna makanan yang sangat bergizi ini. Ini tidak dapat membantu mereka meningkatkan tingkat kultivasi mereka, tetapi masih akan membantu mereka memperkuat fisik mereka. Itu masih sangat bermanfaat bagi mereka. Ling Han mengedarkan gulir surga yang tidak dapat dihancurkan untuk menyerap efek obat dari semua yang telah dia konsumsi ke setiap bagian tubuhnya. Cahaya keemasan benar-benar mulai berkedip dari tubuhnya. Namun, cahaya ini sangat redup, dan jika Anda tidak memperhatikan, Anda akan kehilangan itu sepenuhnya. Itu bagus, dia berpikir dalam hatinya. Gulir surga yang tidak bisa dihancurkan dapat membantunya menyerap semua manfaat dari apa yang telah dia konsumsi, tanpa membuang setetes. Masuk akal bahwa makanan yang dikonsumsi tidak mungkin diserap sepenuhnya oleh tubuh seseorang, terutama untuk jenis makanan yang sangat bergizi ini. Itu karena jika efek obat terlalu kuat, mereka tidak dapat dicerna dalam waktu singkat. Namun, setelah 1 atau 2 hari, karena proses alami tubuh, nutrisi akan secara alami dikeluarkan dari tubuh seseorang. Seberapa besar pemborosan itu? Setelah aku selesai mencernanya, aku pasti akan bisa mengolah tubuh pohon mati dari tingkat pohon mati. Chapter 53. Tubuh pohon mati. Hari lain berlalu. Ling Han tiba-tiba membuka matanya, senyum senang muncul di sudut bibirnya. Dia menghunus pedangnya dan menurunkan pedangnya di tebasan di tangan kirinya yang panjang. Jika ada yang melihat hal seperti itu, mereka pasti akan berpikir dia melakukan mutilasi diri. Tetapi setelah beberapa saat lagi, mereka pasti akan terkejut sampai-sampai bola mata mereka dalam bahaya keluar dari kepala mereka. Karena ini Slash menemukan tangannya, itu tidak meninggalkan goresan pada kulitnya. Satu-satunya bukti dari apa yang telah dilakukannya adalah garis putih di tangannya. Memang, pertahanan saya telah meningkat dengan jumlah yang cukup besar, Ling Han mengangguk. Meskipun dia belum menuangkan origin power ke serangan itu sekarang, dia juga tidak menggunakan origin power untuk memperkuat pertahanannya. Dia sepenuhnya bergantung pada pertahanan bawaan fisiknya, tanpa bantuan eksternal. Dia meningkatkan kekuatan serangan, dan secara bersamaan mulai mengedarkan gulir surga yang tidak bisa dihancurkan. Pedang itu sekali lagi menebas dalam tebasan, dan kali ini menghasilkan luka di tangannya. Namun, sesuatu yang lebih aneh muncul. Tidak ada setetes darah pun mengalir dari luka ini. Haha, jadi ini adalah lapisan pertama dari scroll surga yang tidak dapat dihancurkan, tier pohon mati. Tubuh fisik akan menjadi seperti pohon mati, dan bahkan setelah dipukul oleh pedang, tubuh itu tidak akan berdarah, atau kekuatan hidup esensial tidak akan rusak. Senyum di wajah Ling Han menjadi lebih luas. Celah yang dia sendiri ciptakan menyembuhkan dengan kecepatan yang sangat cepat dan dengan cepat menghilang. Bahkan tidak ada tanda yang tertinggal.
Ini adalah prestasi yang luar biasa. Dan ini hanya tubuh pohon mati. Ling Han tidak bisa menahan perasaan sedikit sedih. Begitu dia mencapai Rock Cliff Tier dan membentuk Body of Rock Cliff, maka kulitnya akan sekuat batu. Bahkan pemogokan berat tidak akan melukainya sedikit pun karena pertahanannya akan sekali lagi ditingkatkan ke tingkat yang baru. Tier lembaran besi akan menjadi lebih luar biasa, dan kekuatannya akan menjadi lebih tirani. Tetapi ketika dia akhirnya mencapai Diamond Tier, itu akan menjadi perubahan mendasar. Bahkan anggota tubuh yang hilang bisa tumbuh kembali, dan kekuatan hidupnya akan sangat kuat sehingga praktis melampaui batas yang masuk akal. Menurut gulungan itu, aku bisa mengondensasi setetes true fluid yang tidak bisa dihancurkan begitu aku mencapai Death Tree Tier. Di masa depan, tidak peduli seberapa berat cedera yang aku derita, selama aku memperbaiki true fluid yang tidak bisa dihancurkan ini, itu akan sembuh secara instan. Gulir surga yang tidak bisa hancurkan itu memang sesuai dengan namanya. Ling Han tidak segera mulai mengembunkan true fluid yang tidak dapat dihancurkan. Ini adalah proses yang sangat memakan waktu, dan bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dengan sukses dalam waktu singkat. Haha, begitu aku sudah membentuk tubuh pohon mati, kelemahanku yang terakhir dan satu-satunya akan dihilangkan. Ling Han sangat gembira. Di dunia ini, ada ras tertentu yang kuat sejak lahir. Salah satu contohnya adalah Four Winds Rache, yang memiliki kecepatan menjatuhkan rahang. Bahkan anggota mereka yang hanya di elemen Gathering Tier dapat dianggap setara dengan Gusing Spring Tier. Contoh lain adalah ras pedang bersenjata, yang lengannya bisa berubah menjadi bilah tajam. Semakin tinggi tingkat kultivasi mereka, semakin tajam dan kokoh lengan pedang mereka. Contoh yang bahkan lebih kuat adalah balap guntur liar. Anggota mereka dilahirkan dengan kilat di sekitar tubuh mereka, dan dengan demikian serangan mereka sangat kuat. Ini diberi label sebagai konstitusi badan khusus. Apakah dalam kehidupan terakhirnya atau dalam kehidupannya saat ini, Ling Han tidak memiliki konstitusi khusus seperti itu, tetapi kultivasi gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan memungkinkannya untuk mendapatkannya. Ini praktis tak terbayangkan, karena telah melanggar aturan alam berpakaian besi. Body of Death Tree hanya bisa dibandingkan dengan konstitusi khusus kelas bawah. Tetapi jika saya benar-benar berhasil membentuk tubuh intan, maka ras apa yang sebenarnya dapat dibandingkan dengan konstitusi fisik khusus semacam ini? Dalam kehidupan ini, aku ditakdirkan untuk menjadi tak terkalahkan, untuk berjalan di jalan yang belum pernah ada yang pernah berjalan sebelumnya, untuk menghancurkan kehampaan dan menjadi dewa. Ling Han mengumpulkan pikiran tersesat dan melirik Liu Dong dan yang lainnya. Esensi dari sumsum tulang ular naga terkuras sangat cepat. Jika masih tidak bisa dicerna dalam 1 hari dan malam penuh, maka hanya akan ada kurang dari 1/10 dari nutrisi di dalamnya. Dengan demikian, mereka praktis tidak akan mendapatkan banyak manfaat sama sekali. Memang, tidak lama kemudian, Liu Yutong dan yang lainnya menyelesaikan proses penyempurnaan mereka, dan berdiri satu persatu. Mereka tidak menumbuhkan gulir surga yang tidak dapat dihancurkan. Jadi secara alami, tidak mungkin untuk sepenuhnya memperbaiki semua esensi dari sumsum tulang. Tetap saja, mereka semua tampak sangat senang, karena mereka memang memperoleh beberapa manfaat. Kakak Ling, ada sekitar 10 hari tersisa sebelum tahun baru, jadi kita harus kembali. Setelah tahun baru, mari kita bertemu lagi di Dayuan City. Selamat tinggal. Mereka berlima mengucapkan selamat berpisah pada Ling Han dan Liu Yutong. Meskipun Chen Pengju sepertinya memiliki sesuatu yang dia ragu untuk katakan, pada akhirnya, dia masih tidak mengatakan sepatah kata pun dan, dengan Li Hao dan kelompoknya, berjalan semakin jauh ke kejauhan. Ling Han memandang Liu Yutong dan berkata, Bagaimana keuntunganmu? Sangat menguntungkan. Liu Yutong mengangguk, wajahnya yang cantik menunjukkan kegembiraan yang sulit disembunyikan. Pertahanan fisik saya telah meningkat ke tingkat yang sama sekali baru, dan tulang saya, serta kekuatan otot saya, juga telah meningkat pesat. Jika saya bertempur dengan Cheng Wen Kun sekarang, saya dapat menjamin bahwa saya akan dapat membunuhnya dalam 10 langkah. Binatang buas setan yang memiliki sedikit pun garis keturunan raja terlalu jarang, tetapi manfaat yang mereka janjikan juga sangat besar. Ini juga mengapa Ling Han langsung berlari ke sini setelah dia mencapai periode puncak lapisan pertama elemen Gathering Tier. Jika dia berhasil mendapatkan manfaat ini, maka kekuatannya yang sebenarnya akan secara alami meningkat sangat besar,
dan peluang kemenangan di turnamen Dayuan di awal tahun juga akan meningkat secara dramatis. Bahkan untuk klan Liu yang dianggap sebagai salah satu klan besar negara hujan yang paling kuat, mereka masih mungkin tidak bisa mendapatkan binatang buas iblis yang memiliki garis keturunan raja. Hal semacam ini sepenuhnya bergantung pada nasib dan kekayaan. Ling Han mengambil pil Transcending Origin kedua dan terus berkultivasi. Dia juga memberi Li Hao 2 pil untuk membantu pemegang pedang muda ini. Namun, sejauh apa pencapaian masa depan Li Hao akan mencapai, yang masih bergantung pada potensi dan kemauannya sendiri untuk bekerja keras. Setelah dia menyempurnakan pil Transcending Origin ini, dia juga telah mencapai periode puncak dari lapis ketiga elemen Gathering Tier. Namun, efek dari pil Transcending Origin juga berakhir di sini. Itu tidak bisa membantunya untuk maju lebih jauh dari ini. Biasanya, semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin sedikit pil yang benar-benar dapat membantu seseorang meningkatkan tingkat kultivasi mereka. Misalnya, untuk elemen Gathering Tier, seorang seniman bela diri antara lapisan keempat dan keenam diperlukan untuk mengambil pil Revolving Origin. Namun, ini membutuhkan inti dalam raja-raja binatang iblis yang berada di tingkat semi-gusing. 1. Untuk menggunakan inti dalam seorang raja di Gusing Spring Tier untuk membuat pil untuk seorang seniman bela diri di elemen Gathering Tier terlalu berlebihan. Dia masih memiliki 6 pil Transcending Origin yang dimilikinya. Dia memutuskan untuk menyerahkan mereka kepada Ling Dongsing di rumah mereka, dan mengizinkannya untuk memberi mereka hadiah kepada klan yang sangat berbakat di dalam klan. Ayo pulang juga, Ling Han berkata pada Liu Yutong. Liu Yutong menghormatinya dengan senyum mempesona, bahkan dia sendiri tidak menyadari bahwa sikap dinginnya perlahan meleleh di depan Ling Han. Keduanya meninggalkan Seven Wind Mountains dan kembali ke penginapan tempat mereka menyimpan kuda. Setelah membayar biaya, mereka mendesak kuda-kuda mereka dalam perjalanan kembali menuju Grey Cloud Town. Mereka berkuda di siang hari dan beristirahat di malam hari. Ling Han mengambil keuntungan dari waktu ini untuk mulai mengembunkan True Fluid yang tidak dapat dihancurkan dan, setelah 2 hari, membentuk setetes tentang ukuran sebutir beras. Secara teoritis, drop harus mencapai ukuran kacang agar dianggap berhasil terkondensasi dan memiliki efek yang paling besar, tetapi masih dapat digunakan sekarang, meskipun efeknya jelas jauh lebih lemah. Sepertinya aku perlu sekitar 10 hari untuk memadatkan 1 tetes. Namun, turnamen Dayuan juga pada awal tahun depan, jadi akan ada cukup waktu. Ini akan menjadi salah satu kartu truf saya. Lapisan 7 hari, mereka telah kembali ke Grey Cloud Town, dan Ling Han juga berhasil menembus lapisan keempat elemen Gathering Tier. Baginya, ini benar-benar tidak terlalu sulit. Pada saat ini, hanya ada sekitar 3 hari sebelum akhir tahun, dan hampir semua rumah dihiasi dengan lentera dan spanduk berwarna sebagai persiapan untuk merayakan tahun baru. Ling Clan Residence Clan juga dipenuhi dengan udara perayaan. Karena Ling Zongquan telah meninggal, klan Ling sekarang sepenuhnya di bawah kendali Ling Dongsing. Semua orang bersatu, Tuan Muda Han. Tuan Muda Han, ketika Ling Han lewat, semua pelayan yang ditemuinya menyambutnya dengan hormat. Pria muda ini yang akan berusia 17 tahun akan menjadi tulang punggung masa depan klan Ling, dan tidak ada yang berani meremehkannya lagi. Haner, kamu sudah kembali. Ling Dongsing mengungkapkan ekspresi lega, yang dengan cepat berubah menjadi sok, dan berkata, tingkat kultivasi Anda tampaknya telah meningkat sangat besar lagi. Lapisan keempat tingkat pengumpulan elemen, Ling Han berkata sambil tersenyum. Ekspresi Ling Dongsing menjadi sangat berwarna, meskipun dia tidak kaget kali ini. Dia akhirnya tersenyum lebar yang dipenuhi dengan kepuasan. Putranya sangat berbakat, ini adalah sesuatu yang sudah dia ketahui. Di masa depan, dia hanya perlu merasa bersyukur dengan kemajuan berkelanjutan Ling Han dan itu sudah cukup. Sebagai orang tua, bukankah ini sumber kebanggaan terbesar? Setelah ini, satu-satunya acara besar yang tersisa adalah perayaan Tahun Baru. Namun Ling Han tidak santai, dan terus bekerja keras untuk berkultivasi setiap hari. Dia meramu beberapa pil pengumpul roh untuk dirinya sendiri. Pil ini memungkinkannya untuk meningkatkan laju kultivasinya,
dan sementara bantuan yang diberikannya tidak banyak, setiap bit dihitung. Liu Yutong juga menunjukkan bakat yang kuat dalam seni pedang, dan dalam waktu singkat lebih dari 10 hari, sebenarnya berhasil membentuk kilasan lain dari Sword Ki. Chapter 54. Arah menuju kota Dayuan. Ling Han tidak merasa ini aneh sama sekali. Sejak awal, Liu Yutong sangat berbakat di bidang seni bela diri. Itu tidak masuk akal bahwa dia masih belum berhasil membentuk Sword Ki. Sekarang dia telah membuat terobosan di bidang ini, sepertinya potensi yang telah dia kumpulkan memancar keluar sekaligus menghasilkan hasil yang sangat baik. Namun, flash ketiga Sword Ki tidak akan mudah dibentuk. Bagi Liu Yutong, dia sudah puas karena bisa memiliki 2 kilasan pada usia 18 tahun dan melangkah ke barisan penguasa muda. Selain itu, dia bisa dianggap sebagai penguasa muda yang lebih kuat dan lebih kuat. Tingkat umum seni bela diri di negara hujan terlalu rendah. Anda akan dipuji sebagai penguasa setelah Anda berhasil membentuk sabre atau Sword Ki. Ketika tahun baru tiba, semua keluarga cabang klan Ling kembali ke kediaman klan utama untuk menyambut kedatangan musim semi bersama. Biasanya, keluarga cabang eksternal ini memiliki tempat tinggal mereka sendiri di luar kediaman klan utama dan bertanggung jawab untuk mengelola berbagai bisnis klan. Kebanyakan dari mereka adalah orang biasa. Hanya beberapa yang telah melangkah ke jalur kultivasi. Lagi pula, untuk setiap 10 orang hanya ada 1 orang yang benar-benar memiliki basis spirit. Kakak Han, seorang gadis kecil bernama Ling Zixuan terus mengikuti Ling Han berkeliling. Setelah tahun baru, gadis kecil itu baru berusia 8 tahun, namun dia sudah membangunkan pangkalan rohnya. Lebih jauh lagi, itu adalah basis spirit level bumi level rendah. Menurut aturan klan, dia memenuhi syarat untuk didaftarkan di Grey Cloud Academy, dan klan akan memberikan biaya sekolah serta sumber daya kultivasi. Semua orang tahu bahwa Anda tidak akan dapat melindungi kekayaan Anda jika Anda tidak memiliki kekuatan yang cukup. Akibatnya, setiap klan akan dengan hati-hati memelihara klan yang ditemukan berbakat dengan menjadi seniman bela diri. Jika muncul jenius di antara klan ini, itu juga akan menjadi sumber kebanggaan bagi klan. Sama seperti 8 klan besar kota kekaisaran, mereka semua hanyalah klan kecil yang tumbuh dengan memilih kebijakan seperti itu. Ada 3 anggota klan Ling yang telah terdaftar di Akademi Grey Cloud sebelumnya. Selain Ling Han dan Ling Muyun, ada lagi yang bernama Ling Zidao. Namun, karena dia sekarang sudah terlalu tua, setelah tahun baru, dia tidak akan lagi masuk akademi. Sebaliknya, dia akan bergabung dengan penjaga klan. Setelah beberapa tahun mendapatkan pengalaman, ia akan dipromosikan menjadi asisten kapten dan kemudian kapten. Pos penting seperti itu secara alami harus diserahkan kepada anggota klan demi keselamatan. Sementara itu, ketika Ling Zixuan terbangun, setelah tahun baru, dia akan mulai menghadiri Akademi Awan Abu-Abu. Namun, Ling Han punya rencana lain. Dia tidak mungkin tinggal di Ling Clan selamanya. Dia ingin naik ke puncak seni bela diri di masa depan. Jadi Rain Country terlalu kecil untuknya. Akibatnya, sebelum dia pergi, dia perlu memelihara sebanyak mungkin orang berbakat untuk membantu ayahnya meringankan sebagian dari kekhawatirannya. Dia telah memutuskan untuk membawa Ling Zixuan ke kota imperial dan mendaftarkannya di Akademi Huyang. Ling Dongxing telah mendapatkan tempat pendaftaran di Akademi Huyang sebelumnya, dan Ling Han pasti akan dapat peringkat di antara 50 peserta teratas dalam turnamen Dayuan. Dengan cara ini, klan mereka akan memiliki 2 tempat. Tentu saja, dia tidak bermaksud menjadi pengasuh anak perempuan itu. Dia pasti akan membiarkan orang tuanya mengikutinya ke kota kekaisaran untuk mengurus kebutuhan sehari-hari. Kenapa kamu menangis lagi? Ling Han tersenyum saat dia mengambil gadis kecil itu. Da Xiong menggertak Suan-Suan. Gadis kecil itu berkata, penuh dengan keluhan, Kakak Han, kamu membantu Suan-Suan memukulinya. Ling Han tertawa terbahak-bahak, menepuk-nepuk kepala gadis kecil itu, dan berkata, kamu dan Da Xiong sama-sama anggota klan Ling, jadi kamu harus saling membantu dan mendukung satu sama lain. Tinju kita harus ditujukan pada orang luar, dan tidak digunakan untuk mengalahkan orang kita. Memiliki orang sendiri, tapi dia bilang Suan-Suan jelek, gadis kecil itu berkata, cemberut.
Suan-suan keluarga kami sangat cantik. Kamu sekarang cantik kecil dan di masa depan, kamu akan menjadi cantik luar biasa. Da Xiong hanya iri padamu, Ling Han berkata, tersenyum. Gadis kecil itu langsung bersorak oleh pujian seperti itu, dan bertepuk tangan. Dia berkata, Suan-suan adalah gadis paling cantik di dunia. Setelah berpikir sejenak, dia menyadari ini agak terlalu sombong. Jadi dia mengubah kata-katanya dan berkata, Kakak Yutong adalah yang paling cantik, Suan-suan adalah yang paling indah kedua. Ling Han tertawa besar, dan berkata kepada Liu Yutong, dia memujimu. Kakak Yutong, kapan kamu dan kakak Han menikah? Gadis kecil itu bertanya dengan polos, kepalanya dimiringkan. Liu Yutong langsung memerah pada ini. Dia dengan cepat berbalik dan lari, menyebabkan Ling Zixuan merasa sangat bingung. Apa yang sedang terjadi? Suan-suan, kamu telah menakuti istriku, bagaimana kamu akan memberikan kompensasi padaku? Ling Ziyuan menggigit kuku jarinya, berpikir sebentar, dan berkata dengan nyaman kepada Ling Han, Kakak Han, Suan-suan akan membantu Anda menemukan kakak yang lebih cantik. Dia tampak sangat nakal ketika mengatakan ini. Ling Han tidak bisa menahan tawanya. Anak-anak mengatakan apa yang mereka sukai, dan polos dan menggemaskan. Sayang sekali kemurnian ini tidak bisa dipertahankan selamanya. Setelah perayaan Tahun Baru, Ling Dongxing, Ling Han dan Liu Yutong semuanya berangkat menuju kota Dayuan untuk berpartisipasi dalam turnamen Dayuan. Dayuan City berjarak lebih dari 800 mil dari Grey Cloud Town. Mereka bertiga mempercepat perjalanan mereka, dan 2 hari kemudian, mereka tiba di luar kota Dayuan. Dibandingkan dengan kota Cloud Grey kecil, Dayuan City tampak sangat mengagumkan dan megah. Halaman kota terbentang beberapa puluh mil, dan tembok kota tingginya sekitar 100 meter. Itu tampak seperti binatang kolosal yang merayap. Ada 4 gerbang masuk ke kota Dayuan. Gerbang utara, timur, selatan, dan barat. Setiap hari, akan ada pelancong yang datang dari semua arah ke kota paling ramai dan paling ramai ini dalam jarak ribuan mil terdekat. Ada pedagang, pengungsi, dan seniman bela diri yang berkeliaran di sini. Tingkat keseluruhan seni bela diri di kota itu lebih tinggi daripada daerah sekitarnya oleh tingkat yang sama sekali baru. Dayuan King saat ini adalah pejuang yang kuat dari spiritual Ocean Tier, dan menurut rumor, ia juga satu-satunya di spiritual Ocean Tier yang memiliki kekuatan dan prestise tertinggi. Ling Han dan kelompoknya tiba di gerbang kota. Mereka tidak harus digeledah atau melalui pemeriksaan keamanan apapun. Mereka hanya perlu membayar biaya masuk kota, 1 koin perak per orang. Ini tidak terlalu mahal bagi mereka, meskipun bagi rakyat jelata, ini memang akan menjadi jumlah yang sangat besar. Di dalam kota, ada banyak bangunan tinggi dan megah dari berbagai ketinggian yang membentang ke kejauhan. Itu adalah lambang kota raja, memukau setiap pengunjung baru ke kota. Ling Dongxing telah datang ke sini sejak lama, dan bahkan telah meninggalkan negara itu sebelumnya, jadi dia secara alami tidak akan terkejut. Liu Yutong datang dari kota kekaisaran, jadi ini adalah pemandangan yang biasa baginya. Mereka berdua awalnya berpikir bahwa Ling Han akan terpana oleh pemandangan sebesar itu, namun Ling Han tampak benar-benar tenang dan tidak terganggu, mengejutkan mereka. Mereka pergi mencari penginapan. Namun, sepertinya banyak yang datang ke kota untuk berpartisipasi dalam turnamen Dayuan yang akan datang, dan praktis setiap penginapan penuh. Mereka berjalan selama lebih dari setengah hari, namun masih belum berhasil menemukan tempat akomodasi. Yi, Grandmaster Ling, mereka telah berjalan-jalan di jalan-jalan utama ketika mereka mendengar suara terkejut memanggil. Seorang pria tua berambut putih berjalan ke arah mereka. Dia adalah Zhu Heixin. Jadi kamu di sini, kata Ling Han, tersenyum. Grandmaster Ling, saya kebetulan menerima undangan dari seorang teman lama selama tahun baru, meminta saya untuk datang berkunjung. Saya harap Grandmaster Ling akan memaafkan saya karena tidak membayar Anda berkunjung selama tahun baru. Zhu Heixin membungkuk sedikit ke arah pinggang, sedikit ketakutan di wajahnya. Dia sudah menganggap Ling Han sebagai setengah dari tuannya, jadi dia tentu akan takut bahwa dia telah menyebabkan ketidaksenangan Ling Han. Ling Han menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan berkata, kamu tidak perlu memanggilku Grandmaster, kamu bisa memanggilku dengan namaku di masa depan. Dalam kehidupan ini,
dia sudah memutuskan untuk memulai dari karakter minor dan berjalan dengan kuat dan kokoh ke depan, melawan berbagai yang disebut jenius untuk meningkatkan dirinya. Kalau tidak, jika dia terus menjadi Grandmaster Alkemis, maka karena status agung dan agung yang diberikan kepada seorang alkemis, jenius mana yang berani bertanding dengannya? Ini, Zhu Hexin menggelengkan kepalanya terus-menerus. Dia adalah orang yang menghormati tuannya dan ajarannya. Ling Han telah memberinya kebaikan dalam membimbingnya sebelumnya. Jadi di dalam hatinya, Ling Han sudah menjadi gurunya. Untuk langsung memanggil guru Anda dengan namanya tanpa semacam kehormatan ini praktis memalukan. Jangan katakan ini atau itu, diputuskan. Jika kamu memanggilku Grandmaster di masa depan, maka aku benar-benar akan marah. Ling Han sengaja memasang wajah tegas dan berkata dengan setengah bercanda. Chapter 55. Perkenalan. Zhu Hexin tidak bisa menahan perasaan gelisah. Namun begitu dia melihat ekspresi yang ditentukan Ling Han di wajahnya, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, "Aku akan mematuhi perintah Grandmaster." "Tidak," kata-kata teman muda Ling. Pada akhirnya, dia masih tidak tahan berbicara dengan Ling Han tanpa kehormatan. Setidaknya alamat teman muda Ling terdengar lebih sopan. "Oh, benar. Apakah teman muda Ling di sini untuk ambil bagian dalam turnamen Dayuan?" Zhu Hexin bertanya. Ling Han mengangguk dan berkata, "Kami tidak terlalu beruntung, kami masih belum menemukan tempat akomodasi. Lalu mengapa tidak datang dan menginap di pavilion obat surgawi kita?" "Zhu Hexin, apakah itu cocok?" Ling Han telah berjalan sekitar setengah hari, jadi dia benar-benar tidak ingin bosan lagi. "Cocok, tentu saja cocok," Zhu Hexin berkata dengan cepat. Untuk bisa tinggal dekat dengan Grandmaster Ling, dia bisa dengan mudah meminta bimbingan Grandmaster Ling dalam alkimia. "Kalau begitu kami akan menyusahkanmu," kata Ling Han tersenyum. "Tidak masalah, tidak ada masalah sama sekali." Zhu Hexin berjalan di depan, membimbing mereka ke cabang Heaven's Medicine Pavilion di kota. Tidak seperti cabang kecil Heaven's Medicine Pavilion di Grey Cloud Town, cabang Heaven's Medicine Pavilion Dayuan City sebenarnya adalah istana raksasa yang dijaga ketat, dan ada sekitar 100 alkemis yang ditempatkan di sini. Alkemis ini bertugas meramu secara besar-besaran jumlah pil setiap hari, yang kemudian dikirim untuk dijual di tempat-tempat seperti Grey Cloud Town dan Guo Rock Town. Ma Da-jun dari Heaven's Medicine Pavilion cabang Grey Cloud Town hanya bertugas mengawasi hal-hal, dan biasanya dia tidak perlu meramu pil apapun. Biasanya, karakter-karakter ini memiliki tingkat keberhasilan yang lebih rendah untuk meramu pil, jadi jika mereka diberi bahan obat yang sama untuk diramu menjadi pil, itu akan menjadi terlalu banyak pemborosan. Alkemis kelas black level rendah juga memiliki status yang sangat tinggi dan mulia di tempat ini. Semua penjaga dan alkemis membuat hormat mereka dengan hormat ketika mereka melihat Zhu Hexin mendekat. Kepala cabang dari cabang pavilion obat surga ini bernama Zhang Weisan. Dia juga seorang alkemis black grade tingkat rendah dan telah berteman dengan Zhu Hexin selama bertahun-tahun. Di masa lalu, keduanya telah memasuki Heaven's Medicine Pavilion pada saat yang sama, dan melalui bertahun-tahun memotivasi dan bersaing satu sama lain, keduanya berhasil menjadi alkemis black level tingkat rendah. "Teman muda Ling, aku punya permintaan lancang," kata Zhu Hexin sedikit malu setelah dia membuat pengaturan bagi mereka untuk tinggal di sana sementara waktu. "Kamu mengalami masalah dalam alkimia," Ling Han berkata sambil tersenyum. "Hehe," Zhu Hexin agak malu, meskipun dia sudah cukup tua, tetapi di depan Ling Han, sepertinya dia hanyalah seorang bocah muda yang baru saja memasuki bidang alkimia. Dia tidak berpikir ini aneh. Dia berkata, "Bukan saya, ini adalah teman lama saya. Dia berhasil mendapatkan formula lama. Namun, karena perjalanan waktu yang lama, ada beberapa kata yang tidak lagi dapat dengan jelas dibaca dari formula lama. Dengan demikian, dia telah mengalami beberapa masalah ketika dia mencoba untuk meramu pil." Ling Han tiba-tiba mengerti dan berkata, "Kamu ingin aku membantumu menuliskan formula lengkapnya?" "Saya berharap bimbingan teman muda," kata Zhu Hexin. "Nama formula pil ini adalah Reverse Pill dan ini sangat efektif untuk menyembuhkan luka. Jika formula ini mampu melihat cahaya lagi, maka banyak orang akan diselamatkan.
Jadi itu reverse pill, mungkinkah bahkan pil obat biasa seperti itu telah hilang dalam perjalanan waktu? Ling Han merasa ini benar-benar aneh. Apakah seni bela diri, atau alkimia? Dengan akumulasi studi dan penelitian setiap generasi, kedua bidang ini seharusnya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Namun mengapa begitu banyak formula pil hilang dalam perjalanan waktu? Dia mengangguk, dan berkata, kalau begitu aku akan memeriksanya. Silakan lewat sini. Grandmaster Zhu Hexin segera kembali menggunakan kehormatan. Hanya setelah kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia bereaksi dan mengubah kata-katanya ketika dia berkata, teman, tolong, silakan. Mereka berdua berjalan berdampingan dan segera tiba di kediaman di halaman istana. Pintunya terbuka sedikit, dan ada 3 orang di dalam, 2 lelaki tua dan seorang gadis muda. Kedua lelaki tua itu duduk dan minum teh sementara gadis muda itu berdiri di belakang salah satu lelaki tua itu. Gadis muda itu berusia sekitar 16 atau 17 tahun. Dia cukup halus dan cantik. Namun, salah satu sudut mulutnya sedikit terangkat, dan matanya yang besar dan hitam tampak sangat cerdas. Jadi secara keseluruhan, dia terlihat agak licik. Melihat Zhu Hexin, kedua lelaki tua itu berdiri dan tersenyum memberi salam. Pak Tua Zhu, izinkan saya memperkenalkan seseorang kepada Anda. Salah satu dari orang-orang tua itu bergegas, dan menunjuk ke orang tua yang lain. Berkata, ini Duanmu Chang Feng, saudara Duanmu telah dipuji untuk unggul dalam alkimia dan seni pedang. Sweeping Cloud Sword Art-nya adalah yang terbaik dalam keseluruhan dari negara hujan. Anda sudah mengaguminya sejak lama, bukan? Ketika Zhu Hexin mendengar ini, tidak mungkin dia bisa memperkenalkan Ling Han segera. Dia mengangkat tangannya yang tergenggam ke arah Duanmu Chang Feng, dan berkata, Brother Duanmu, suatu kehormatan akhirnya bisa bertemu denganmu. Haha, Brother Zhu, aku mendengar bahwa kamu telah meningkatkan pil angin dan api baru-baru ini. Aku sudah lama ingin datang dan bertemu denganmu, dan hari ini akhirnya aku mendapat kesempatan untuk melakukannya, kata Duanmu Chang Feng sambil tersenyum. Orang tua lainnya secara alami adalah Zhang Weishan. Saudara Duanmu, Pak Tua Zhang, izinkan saya memperkenalkan seseorang kepada Anda. Ini, Zhu Hexin bermaksud memperkenalkan Ling Han kepada mereka berdua. Pak Tua Zhu, sekarang saya telah mengundang saudara Duanmu ke sini. Mungkin dengan upaya gabungan dari kita bertiga, kita mungkin dapat menambal formula pil untuk pil pemulihan dalam waktu 3 bulan. Kata Zhang Weishan penuh semangat, izinkan saya memperkenalkan. Haha, kakak Zhang, kamu terlalu banyak berbicara tentang aku. Fokus utama saya adalah pada seni pedang, dan saya hanya sedikit mempelajari tentang alkimia. Tenaga kerja utama masih akan kalian berdua. Saya hanya akan menyarankan ide dari satu sisi, kata Duanmu Chang Feng, sekali lagi menyela Zhu Hexin. Kedua pria tua itu secara alami berpikir bahwa Ling Han adalah junior Zhu Hexin, dan karenanya tidak benar-benar memperhatikannya. Pada saat itu, gadis muda itu berjalan ke Ling Han, dan berjalan 2 lingkaran di sekitarnya. Dia terus membuat suara klik dengan mulutnya, seolah-olah dia membuat semacam penilaian. Apakah kamu murid Grandmaster Zhu? Gadis muda itu bertanya. Tidak, Ling Han menggelengkan kepalanya. Oh, maka kamu pasti belum lulus ujian Grandmaster Zhu? Gadis muda itu berpikir bahwa dia sangat berhati-hati dan dengan cara yang sangat matang, berpengalaman, menepuk pundak Ling Han, dan berkata, aku telah diterima oleh Grandmaster Zhang sebagai murid sehingga aku akan menjadi murid kakakmu di masa depan. Jangan khawatir, aku pasti akan menjagamu. Jika ada yang berani menggertakmu, cukup umumkan namaku. Petik 2. Ling Han tidak bisa menahan senyum, dan berkata, umumkan nama apa? Ya, kamu bahkan tidak tahu siapa aku? Gadis muda itu menempelkan satu tangan ke dahinya, dan menggelengkan kepalanya berulang kali. Ai, dari desa mana kamu muncul? Aku adalah Qi Zantai, putri ke-7 dari rumah kerajaan Dayuan. Ling Han memberi tanda oh. Seorang putri biasa bukanlah seseorang yang akan membuatnya kehilangan ketenangannya. Hei, 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 sikap apa itu? Aku adalah kakak penatua muridmu. Qi Zantai berkata dengan marah. 2 saudara lelaki saya, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda seorang jenius alkimia yang luar biasa.
Baru sekarang Zhu Heixin berhasil menemukan kesempatan untuk memperkenalkan Ling Han. Dia berjalan ke Ling Han dan berkata, "Ini di sini adalah Ling Han, teman muda Ling." Sejujurnya, pil angin dan api berhasil diselesaikan di bawah bimbingan teman muda Ling. Jika bukan karena bantuannya, mungkin perlu beberapa tahun sebelum saya akhirnya bisa menyelesaikan peningkatan pil. Apa? Zhang Weishan dan Duanmu Zhang Feng keduanya tercengang. Mereka memandang Ling Han dan berbalik untuk melihat Zhu Heixin, merasa bahwa semua ini terlalu tidak nyata. Qi Zantai menutupi mulutnya yang menganga dengan satu tangan. Dia sebelumnya mengambil Ling Han menjadi junior Zhu Heixin, tetapi dalam sekejap mata, dia telah menjadi teman muda Grandmaster Zhu. Lalu bukankah itu berarti dia adalah seniornya? Pak Tua Zhu, kamu bercanda kan? Zhang Weishan segera memanggil. Ekspresi Zhu Heixin berubah serius dan berkata, "Bagaimana mungkin aku bercanda tentang masalah seperti ini?" Zhang Weishan dan Duanmu Chang Feng sekali lagi berbalik untuk melihat Ling Han, dan kali ini, tatapan mereka benar-benar berbeda. Chapter 56. Siapa yang menginginkan formula pil Anda? Terlalu muda. Apakah itu bidang seni bela diri atau bidang alkimia? Tidak pernah ada kekurangan jenius, tapi Ling Han hanya berapa umur? 17 tahun? 18 tahun? Bahkan jika dia telah mempelajari alkimia sejak dia dilahirkan, berapa tahun pengalaman yang bisa dia kumpulkan pada usia yang begitu muda? Dan ahli alkimia apa yang belum melalui proses meramu pil dalam jumlah besar untuk mengumpulkan pengalaman sebelum akhirnya mendapatkan pengakuan? Jadi, keluarga bangsawan mana yang mengkhususkan diri dalam alkimia adalah sahabat muda yang menjadi pewarisnya? Zhang Weishan bertanya dengan sangat sopan. Dia mengenal Zhu Heixin dengan sangat baik, dan tahu itu tidak mungkin yang terakhir benar-benar membuat lelucon tentang hal semacam ini. "Aku belajar sendiri," kata Ling Han. Dia sudah menjadi kaisar alkemis, bagaimana dia bisa menjadi pewaris orang lain? Zhang Weishan bahkan lebih terkejut, sedangkan Duanmu Chang Feng masih berpikir bahwa Zhu Heixin pasti bercanda. Hal terpenting dalam alkimia adalah pewarisan. Sebagai contoh, dalam kasus formula pil, tanpa seorang master atau ajaran klan seseorang, bagaimana lagi orang akan mendapatkannya? Dengan merenungkannya sendiri, betapa lucu, semua formula pil adalah hasil akumulasi dari beberapa generasi karya alkemis. Jika seseorang bergantung pada upaya mereka sendiri untuk membuat formula pil yang benar-benar baru, maka seseorang mungkin hanya dapat menemukan satu atau dua jenis setelah menghabiskan seluruh hidup mereka dengan susah payah untuk bekerja, tetapi tidak ada jaminan efeknya. "Pak Tua Zhang, ambillah formula pil untuk reverse pil," desak Zhu Heixin. Dia percaya bahwa selama Ling Han membantu, itu pasti akan menakuti dua orang tua ini tanpa kepedulian. Zhang Weishan sedikit ragu, bahkan jika formula untuk pil kontrasepsi tidak lengkap, itu masih sangat berharga, dan dia telah berkorban banyak untuk mendapatkannya. Itu seperti buku keterampilan seni bela diri rahasia. Siapa yang akan dengan mudah menunjukkannya kepada orang lain? "Kakak Zhang, kamu tidak bisa." Duanmu Chang Feng segera menggelengkan kepalanya. Bahkan orang penting seperti dia telah mengorbankan jumlah yang besar hanya untuk dapat melihat sekilas formula ini. Dan itu masih sambil mempertimbangkan fakta bahwa dia sedang membantu pekerjaan memperbaiki formula pil reverse pil. Kalau tidak, harga yang harus dia bayar akan lebih besar. Siapa yang menurut bocah ini dia bisa dengan mudah melihat formula pil? Zhang Weishan memandang Zhu Heixin. Bukannya dia tidak mempercayai teman baiknya ini, hanya saja Ling Han benar-benar terlalu muda, membuatnya merasa bahwa Ling Han tidak terlalu bisa diandalkan. "Pak Tua Zhang, kamu tidak percaya padaku?" Zhu Heixin marah. Ini adalah Grandmaster alkemis sejati, bahkan dia ingin tidak lebih dari mengikuti Ling Han dan mendapat manfaat dari ajarannya. Sayangnya, ia tidak memiliki kualifikasi untuk diterima oleh Ling Han sebagai murid. Namun Duanmu Chang Feng sebenarnya berani meragukan kemampuan Ling Han dan berpikir bahwa yang terakhir tidak memenuhi syarat untuk melihat formula pil. Bagaimana mungkin ini tidak membuatnya marah? Jika bukan karena mempertimbangkan wajah Zhang Weishan, dia akan bertengkar dengan Duanmu Chang Feng sekarang. Zhang Weishan sedikit mengernyit dari lubuk hatinya,
tentu saja dia bersedia mempercayai Zhu Hexin. Lagi pula, mereka sudah berteman baik selama puluhan tahun, bagaimana mungkin dia tidak mengerti orang seperti apa Zhu Hexin? Namun, Ling Han benar-benar terlalu muda, begitu muda sehingga dia bahkan tidak terlihat sedikit pun seperti Grandmaster Alkemis. Bagus, Zhu Hexin melihat keraguan di mata Zhang Weishan, dan marah sampai dadanya bergetar. Dia berkata, Zhang Weishan, karena kamu tidak percaya padaku, maka mulai hari ini dan seterusnya, kita tidak akan lagi berteman. Pak Tua Zhu, Zhang Weishan menjadi pucat karena kaget. Zhu Hexin bahkan mengatakan bahwa dia akan memutuskan persahabatan mereka, membuktikan betapa marahnya dia. Dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, jangan marah, aku akan mengeluarkannya sekarang. Oke, kamu tidak harus memaksakan dirimu, Zhu Hexin memberi jawaban. Di matanya, Ling Han adalah kaisar alkimia yang berdiri di puncak dunia dan sikap Zhang Weishan sudah sangat tidak sopan. Akibatnya, dia merasa malu di depan Ling Han. Jadi bagaimana dia masih tega meminta bantuan Ling Han untuk menambal formula pil? Teman muda Ling, aku benar-benar minta maaf, pria tua itu berkata dengan khawatir kepada Ling Han. Ling Han memberikan lambaian tangannya sebelum memandang Duanmu Chang Feng, dan berkata, apakah menurutmu, bahwa aku akan menganggap formula untuk pil kebon itu penting? Haha, lalu izinkan aku melafalkan nama-nama beberapa bahan obat untukmu. Violet Smoked Leaf, Toasted Blossom Fruit, Windless Grass. Dalam satu napas, dia membacakan lebih dari 10 bahan obat yang berbeda. Duanmu Chang Feng tidak dapat membuat kepala atau ekornya apa yang dia bicarakan, tapi ekspresi Zhang Weishan terus berubah, dan tangannya juga mulai bergetar. Tatapannya menjadi semakin panas. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dikatakan Ling Han? Ini adalah bahan-bahan yang tertulis pada formula pil untuk pil terbalik. Namun, ada 3 bahan yang tidak bisa dibaca dengan jelas, dan jumlah yang dibutuhkan untuk salah satu bahan juga telah kabur. Ling Han tidak membacakan bahan obat lain apapun. Semua bahan yang dia baca milik formula, dan dia bahkan sudah membaca 3 bahan tambahan. Apa artinya itu? Bahwa ia memiliki formula lengkap untuk pil kontrasepsi. Betapa bercanda, dia sebenarnya begitu picik, dan tidak tega mengeluarkan formula yang tidak lengkap. Dia benar-benar merasa sangat malu sehingga dia ingin menemukan lubang untuk bersembunyi. Teman muda, tolong maafkan ketidaktahuan Zhang Weishan ini. Zhang Weishan menggenggam tangannya, dan membungkuk begitu dalam sehingga kepalanya setinggi pinggang Ling Han, menunjukkan betapa hormatnya permintaan maaf ini. Ling Han tidak tergerak. Dia datang untuk membimbing Zhang Weishan karena kebaikan, namun harus menderita keraguan yang terakhir. Jadi tentu saja dia tidak senang. Duanmu Chang Feng bahkan lebih yakin bahwa kedua lelaki tua ini sudah kehilangan akal sehatnya sehingga mudah digertak oleh bocah cilik ini. Dia memberikan hamp dan berkata, Brat, saya tidak tahu trik apa yang Anda mainkan, tetapi Anda ingin menipu saya, itu sama sekali tidak mungkin. Saudara Duanmu, silakan pergi. Zhang Weishan tiba-tiba berdiri dari busurnya dan berkata dengan dingin. Apa? Duanmu Chang Feng hampir melompat dari kursinya. Apakah kepala Anda ditendang oleh seekor keledai? Anda masih berdiri di sisi yang sama dengan saya sekarang, dan sekarang Anda benar-benar mengarahkan tombak ke saya? Bagaimana Anda bisa begitu tidak berterima kasih? Kakak Zhang, apa artinya ini? Ekspresinya juga berubah dingin. Barang-barang yang telah kamu berikan padaku, aku akan meminta seseorang mengirimnya kembali nanti. Untuk saat ini, kamu tidak disambut di sini. Zhang Weishan berkata dengan acuh tak acuh. Dia hampir tertipu oleh Duanmu Chang Feng, dan hampir melewatkan kesempatan untuk berhubungan dengan Grandmaster Alkemis. Jadi perasaan baik apapun yang dia miliki terhadap Duanmu Chang Feng telah hilang. Dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigit kepalanya. Sekarang, untuk setiap alkemis, tidak ada kehormatan yang lebih tinggi daripada mengembalikan formula pil kuno. Bagus, wajah Duanmu Chang Feng berubah pucat. Bagi seseorang yang unggul dalam bidang alkimia dan seni pedang dan yang posisinya begitu mulia seperti dia, untuk benar-benar dibalikkan oleh seseorang, dan terlebih lagi, karena semua itu menjadi anak nakal, bagaimana mungkin dia tidak menjadi geram? Dengan ayunan lengan bajunya, dia melangkah keluar dari pintu. Sebelum dia pergi, matanya menyapu Ling Han, dan mereka dipenuhi dengan kedinginan.
Rupanya, dia menyalahkan semuanya pada Ling Han. Ini benar-benar masalah yang tidak diundang. Ling Han menggelengkan kepalanya. Duanmu Chang Feng berada di Gusing Spring Tier, dan bukan seseorang yang bisa dia lawan dengan pijakan yang sama, jadi dia tidak bisa gegabah. Pak Tua Zhu, apakah kamu puas sekarang? Zhang Weishan berkata sambil tersenyum. Betapa bijaksananya kamu. Zhu Heixin memelototi Zhang Weishan sejenak. Tidak peduli apa, mereka sudah berteman lama selama bertahun-tahun, jadi kata-kata yang dia ucapkan tadi hanya keluar dari amarah dan jengkel. Dia berjalan ke Ling Han, membungkuk dalam-dalam, dan berkata, "Teman muda, pria tua dan tidak berguna ini meminta maaf kepada Anda." Orang tua ini juga, Zhang Weishan membungkuk lagi. Namun, sikapnya masih tidak sebanding dengan Zhu Heixin. Zhu Heixin menyebut dirinya sendiri sebagai lelaki tua yang tak berguna ini, sedangkan dia menyebut dirinya lelaki tua ini, jadi sepertinya dia masih mengudara. Tapi Qi Zantai, yang telah berdiri di samping selama ini, tercengang. Tuannya sebenarnya mengejar Duanmu Chang Feng, seorang pria yang unggul dalam ilmu alkimia dan bela diri karena Ling Han. Lebih jauh lagi, dia bahkan telah memulai perselisihan dengan yang lain. Bocah ini benar-benar terlalu mampu. Chapter 57. Ikut dalam antrian. Ling Han berjalan ke meja belajar dan mengambil pena dan kertas. Dengan tulisan tangan yang sangat bagus, ia segera mulai menulis di atas kertas. Dia menulis dengan sangat cepat dan segera mengangkat penanya dari kertas. Dia kemudian menyerahkan kertas yang telah ditulisnya kepada Zhang Weishan. Karena Zhu Heixin, dia masih memutuskan untuk membantu Zhang Weishan. Bagaimanapun, pria tua itu selalu siap sedia dan telah banyak membantunya. Lebih penting lagi, dialah yang memberi Ling Han informasi tentang keberadaan rumput naga bumi. Zhang Weishan menerima kertas itu, dan ketika matanya menyapu kertas itu, ekspresi terkejut dan gembira muncul di wajahnya. Ini adalah formula pil untuk pil terbalik. Tentu saja, karena tidak hanya ramuan obat yang sama dengan apa yang dia miliki pada formulanya yang tidak lengkap, bahkan jumlah yang dibutuhkan pun sama. Selain itu, ada bahkan 3 bahan tambahan yang tidak dapat dibaca dari formula yang tidak lengkap. Zhang Weishan sangat gembira, karena di bidang alkimia, reverse pill diketahui secara umum telah hilang dalam perjalanan waktu. Bahkan jika dia telah menghabiskan banyak uang untuk membeli formula yang tidak lengkap, formula yang tidak lengkap ini sebenarnya telah disimpulkan oleh banyak alkemis sebelumnya. Mereka semua berusaha untuk mengembalikan formula lengkap, tetapi belum berhasil. Jika dia berhasil menghasilkan pil lengkap, maka statusnya di dunia alkemis akan naik ke tingkat yang sama sekali baru. Apa lelucon, sebelumnya, dia masih enggan menunjukkan formula yang tidak lengkap kepada Ling Han. Sekarang bukankah kenyataan praktis menamparkan wajahnya? Wajah lelaki tua itu menjadi sangat merah ketika dia memikirkan hal ini. Zhu Heixin memberi hamp dan berkata, "Pak Tua Zhang, apakah kamu bahagia sekarang?" Dia masih sedikit kesal dengan apa yang terjadi sebelumnya. Hehehe, Zhang Weishan tertawa, sedikit malu, tangannya memegang formula pil seolah-olah itu semacam harta karun. Ling Han berjalan keluar dari kediaman, dan berkata, "Aku pergi sekarang. Terima kasih banyak, teman muda." Zhang Weishan dengan cepat berlari. Begitu dia tahu bahwa Ling Han saat ini tinggal di Heaven's Medicine Pavilion, dia tidak merasa terburu-buru untuk segera memperbaiki hubungan antara dirinya dan Ling Han. Apalagi, dia juga butuh sedikit waktu untuk beradaptasi. Ling Han mengangguk. Setelah keluar dari kediaman, dia berjalan-jalan. Hei, kamu benar-benar tidak berperasaan." Qi Zantai bergegas, ekspresi teguran di wajahnya. Ling Han tersenyum, dan bertanya, "Dengan cara apa aku tidak pantas? Kamu jelas bukan murid Grandmaster Zhu, dan membuatku mempermalukan diriku sendiri." Dia berkata dengan celaan. Sebelumnya, dia bahkan mengatakan bahwa dia akan menjadi penatua sister-sister Ling Han dan akan mengurus Ling Han di masa depan. Dia tidak pernah berpikir bahwa pria ini begitu hebat sehingga bahkan Duanmu Chang Feng akan diusir karena dia. "Aku tidak pernah bilang aku itu, kaulah yang mengira aku adalah."
Ling Han menggelengkan kepalanya. Aku tidak peduli, kamu harus memberikan kompensasi padaku, Qi Zantai berkata tanpa malu. Lalu bagaimana kamu ingin aku memberikan kompensasi padamu? Ling Han bertanya. Qi Zantai memiringkan kepalanya, berpikir sejenak lalu berkata, aku belum memikirkannya, jadi kamu akan berutang padaku terlebih dahulu. Oh, benar. Apakah kamu di sini untuk berpartisipasi dalam turnamen Dayuan? Kalau begitu aku akan memberimu beberapa informasi eksklusif di balik layar, kata Qi Zantai. Ada sejumlah besar elit yang telah tiba untuk berpartisipasi dalam turnamen kali ini. Kakakku yang keempat, tentu saja, akan mendapatkan tempat pertama. Selain dia, ada juga Li Dongyue dari Stone Wolf Sect rupanya. Dia juga berada di lapisan ke-9 elemen Gathering Tier, dan dia menguasai teknik seni bela diri Yellow Grade. Little Tian Yuan Hands, bahkan kakak keempat saya telah memberinya penilaian yang sangat tinggi. Pada turnamen Dayuan sebelumnya, dia mendapat tempat kelima. Dan ada juga putra ketiga klan Jin, Jin Wuji. Dia juga pria yang sangat berbakat. Dia menguasai Jin yang palem dari Jin clan mereka. Dia dikabarkan juga memiliki 2 flash palem Ki, dan di turnamen sebelumnya, dia berada di urutan ke-6. Dan ada, biarkan saya berpikir sejenak seorang jenius luar biasa datang dari kota Fuyang, namanya adalah Xia Zongguang. Dia baru berusia 18 tahun ini dan dia sudah berada di lapisan ke-8 elemen Gathering Tier. Dia sangat kuat dalam pertempuran, dan kakak keempat saya mengatakan dia memiliki kemampuan untuk masuk 5 besar. Benar, ada juga pria yang luar biasa dari Eternal River Town. Siapa namanya lagi? Liu Yi? Tidak. Apakah itu Liu Yu atau Liu sesuatu? Dia juga berusia 18 tahun, dan di lapisan ke-8 elemen Gathering Tier. Dia juga memiliki kemampuan untuk masuk 5 besar. Yang terakhir adalah putra bungsu dari Sekte Master Baili Sekte, Baili Tengyun. Rupanya, dia hanya berada di lapisan ke-7 elemen Gathering Tier. Tetapi kakak keempat saya mengatakan bahwa orang ini luar biasa, dan kehebatannya tidak ada di bawah Li Dongyue. Kakak keempat gadis itu adalah Qi Yongye, yang dengan julukan King of Eternal Night. Dia sangat berbakat dan sangat kuat. Bahkan Liu Yutong berseru dengan kagum. Meskipun Ling Han percaya diri, dia tidak akan sombong. Hanya saja dia punya terlalu banyak kartu truf di tangannya, dan dia benar-benar tidak bisa memikirkan siapapun yang bisa bertarung dengannya bahkan dengan pijakan di seluruh elemen Gathering Tier. Atau setidaknya, dia tidak bisa memikirkan orang seperti itu di kota Dayuan kecil ini. Dia mengangguk dan berkata, terima kasih atas informasi orang dalam Anda. Oh, benar, kakak keempat saudara mengadakan pesta besok malam. Mengapa kamu tidak datang juga? Qi Zantai berkata, hanya para seniman bela diri yang memiliki kesempatan untuk masuk ke 50 besar di turnamen Dayuan kali ini yang diundang. Ling Han tidak bisa menahan senyum, dan berkata, kakak laki-lakimu sedang menarik dukungan orang-orang di sini. Kamu pintar, Qi Zantai tidak menyangkalnya. Jika Qi Yongye berniat untuk mendapatkan posisi Dayuan King di masa depan, ia harus mulai mengumpulkan dukungannya. Itu tidak harus menjadi orang yang sangat berbakat atau sangat kuat yang akan mendapatkan posisi kerajaan ini. Itu tergantung pada popularitas seseorang juga. Jika tidak ada seorang pun di rumah kerajaan yang mau mendukung Anda. Meskipun saudara keempat sangat berbakat di bidang seni bela diri, kakak sulung telah membangun dukungannya melalui upaya yang sungguh-sungguh selama lebih dari 10 tahun. Selain itu, ibu kakak sulung adalah putri kepala klan Liu Clan. Jadi dengan dukungan dan bantuan dari klan Liu, yang akan muncul sebagai pemenang pada akhirnya masih belum pasti. Gadis muda itu mengepalkan tangannya, wajahnya penuh kegembiraan, seolah-olah dia tidak menginginkan apa-apa selain kedua saudara laki-laki itu untuk segera mulai berkelahi, dan membiarkannya menyaksikannya sesuka hatinya. Selain dari rumah raja, ada 4 pesta besar lainnya di kota Dayuan yang tidak bisa diremehkan. Mereka masing-masing sekte Serigala Batu, Sekte Baili, klan Jin dan klan Liu. Dengan hubungan dekat yang dia miliki dengan klan Liu, Pangeran Sulung benar-benar memiliki keuntungan besar dalam pertempuran untuk posisi raja. Ling Han hanya memikirkannya sebentar sebelum mendorongnya ke belakang pikirannya. Apa hubungannya pertempuran untuk posisi raja dengan dia?
Qi Zantai terus mengobrol dan terus-menerus mengganggu Ling Han untuk waktu yang sangat lama, sebelum akhirnya dia melepaskannya. Namun, ketika dia berbalik, dia mengungkapkan senyum yang sangat licik, dan bergumam, kakak keempat, saya telah memperkenalkan pembantu yang sangat cakap kepada Anda. Anda tidak boleh mengacaukan semuanya. Ling Han adalah seseorang yang bahkan disebut oleh Zhu Hexin dan Zhang Weisan sebagai teman muda, jadi dia pasti memiliki kemampuan yang menakjubkan di bidang alkimia. Jika Qi Yongye bisa mendapatkan bantuan Ling Han, maka pasti akan ada banyak seniman bela diri yang bersedia bergabung dengannya. Tanpa alasan lain selain demi pil alkimia, ketika seorang seniman bela diri berkultivasi, dia pasti akan membutuhkan bantuan pil alkimia untuk mendukung kultivasinya, dan jika ada alkemis kelas tinggi yang mengawasi hal-hal di pesta, maka itu akan sangat menarik bagi semua seniman bela diri. Ling Han secara alami melihat plot gadis kecil itu, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia benar-benar ingin melihat Qi Yongye ini, dan melihat betapa jeniusnya dia. Pada hari kedua, Ling Dongxing pergi bersama Ling Han untuk mendaftar. Peserta untuk turnamen Dayuan hanya terbatas pada area lokal, jadi ada kebutuhan untuk memberikan bukti identifikasi untuk melalui pemeriksaan ketat. Karena ini menyangkut kuota pendaftaran untuk Akademi Huyang. Ada 36 kota di negara hujan, dan tidak mungkin bagi mereka semua untuk memiliki tingkat seni bela diri yang rata-rata sama, beberapa lebih tinggi dan beberapa lebih rendah. Akibatnya, seorang seniman bela diri yang hanya memperoleh posisi ke-60 dalam sebuah turnamen di kota dengan tingkat seni bela diri yang lebih tinggi akan dapat memperoleh posisi ke-40 dalam turnamen di kota dengan tingkat seni bela diri yang lebih rendah. Maka bukankah mereka semua berlomba ke kota yang lebih lemah untuk berpartisipasi dalam turnamen untuk dapat memenuhi syarat untuk tempat pendaftaran di Akademi Huyang? Orang-orang dari kota Dayuan hanya bisa mengambil bagian dalam turnamen Dayuan, dan orang-orang dari kota lain juga tidak bisa datang untuk berpartisipasi. Dengan cara ini, semua orang melindungi wilayah mereka sendiri. Ada sejumlah besar orang yang mengantri untuk mendaftar, dan antriannya sangat panjang. Ling Han dengan tenang bergabung dengan antrian. Dia sudah membuang status bangsawan seorang seniman bela diri di surga tingkat yang dia miliki dalam kehidupan terakhirnya. Segalanya telah dimulai lagi, dan ia berangkat dari tingkat manusia biasa. Tidak ada yang salah dengan antrian. Setelah sekitar 2 jam, hampir tiba gilirannya. Hanya ada satu orang yang tersisa di depannya. Tetapi pada saat itulah seorang pria muda yang dikawal oleh 4 pria berbaju hitam memaksa yang lain masuk dalam antrian. Mereka berlima datang ke titik pendaftaran dan langsung memotong antrian di depan Ling Han. "Hei, ikutlah antrian di belakang." Ling Han mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang. Pria muda itu berbalik untuk melihat Ling Han dan tertawa terbahak-bahak dengan ekspresi penuh rasa tidak percaya. Dia berkata, "Kamu benar-benar ingin aku mengantri? Apakah kamu tahu siapa aku?" Chapter 58. Kepala Pelayan. "Aku tidak peduli siapa kamu, kembalilah ke akhir kalimat." Ling Han berbicara dengan dingin. Hahaha, lelaki muda itu tertawa getir, seolah-olah dia telah mendengar lelucon terbesar di dunia. Dia menggelengkan kepalanya. "Kamu tidak tahu siapa aku? Aku Jin Wuxiang. Kakak lelakiku adalah Jin Wuji." Jin Wuji itu adalah salah satu pesaing terkuat di babak turnamen Dayuan ini. Tidak heran pria ini begitu sombong. Sebagai tuan muda klan Jin dan dengan kakak lelaki yang sangat kuat, dia memang memiliki hak untuk berperilaku ceroboh. Sayangnya, yang dia temui sekarang adalah Ling Han. "Siapa yang peduli jika kamu Jin Wuxiang atau Jin Wuji, siapapun kamu, kembali ke akhir garis." Ling Han memberi lambaian tangannya yang tidak sabar. Senyum pada Jin Wuxiang menghilang, digantikan oleh ekspresi marah. Setelah bocah ini tahu siapa dia masih berani berbicara kembali kepadanya. Dia memberikan hamd dan berkata, "Di bawah saya untuk menurunkan diri ke tingkat karakter kecil seperti Anda." Dia berbalik dan akan memulai proses pendaftaran. Enyah. Ling Han mengulurkan tangan, memegang bahu Jin Wuxiang, menarik kembali dan pria itu terlempar keluar dari barisan. Peng. Dia menabrak dinding dan meluncur dengan erangan.
Dia segera meringis kesakitan. Tuan muda Wuxiang, keempat pria berpakaian hitam bergegas maju untuk membantu Jin Wuxiang naik. Namun Ling Han bahkan tidak memberinya pandangan dan berkata, "Saya ingin mendaftar." Ketika dia melihat pria yang bertanggung jawab untuk mendaftarkan para peserta, sebuah ekspresi terkejut sedikit muncul di wajahnya, karena pria tua yang terlihat biasa ini sebenarnya adalah seorang seniman bela diri elit di Gusing Spring Tier. "Bajingan, kamu benar-benar berani mengambil tindakan terhadapku, dan masih ingin berpura-pura bahwa tidak ada yang terjadi?" Jin Wuxiang mendorong keempat pria kuat itu dan melangkah maju, matanya menyemburkan api. Dia adalah satu-satunya tuan muda keenam dari klan Jin dan adik dari Jin Wuji. Namun seseorang benar-benar berani untuk tidak menghormatinya? "Enyah," Ling Han berkata dengan dingin. "Kamu pikir kamu siapa untuk benar-benar berani untuk tidak menghormatiku?" Jin Wuxiang berkata dengan marah, mengulurkan tangan untuk memegang Ling Han. "Kenapa kamu membuat keributan di sini?" Lelaki tua yang bertugas mendaftarkan peserta mengatakan, sangat tidak senang. "Orang tua, kamu berani mengganggu bisnis saya?" Jin Wuxiang segera memberikan hamp dan menatap lelaki tua itu. Dia terbiasa menjadi sombong, ditambah dia saat ini marah, dan dengan demikian dia tidak memikirkan tindakannya. Ling Han tidak bisa membantu menggelengkan kepalanya secara internal. Orang ini benar-benar mencari kematiannya sendiri. Hehe, setiap generasi klan Jin lebih lemah dari yang terakhir. Bocah-bocah sekarang menjadi lebih dan lebih tidak dipikirkan. Pria tua itu menghela nafas. Dia mengulurkan tangan kanannya dan mengibaskannya. Peng, kekuatan Hercules bergegas keluar, dan Jin Wuxiang langsung terbang keluar dari ruang pendaftaran karena gelombang kejut yang dihasilkan. Ketika orang tua itu bergerak, semua orang akhirnya menyadari dengan terkejut bahwa ini sebenarnya adalah seorang seniman bela diri elit yang kuat. Semua wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Siapa yang mengira bahwa seorang lelaki tua yang bertugas merekam dan mendaftarkan para pesertanya akan benar-benar seorang seniman bela diri elit? "Aku tahu siapa senior ini. Dia adalah kepala pelayan dari rumah kerajaan Raja Dayuan." "Apa? Kepala pelayan dari rumah kerajaan Raja Dayuan? Kenapa dia secara pribadi melakukan pekerjaan semacam ini?" "Kamu bertanya padaku, tetapi siapa yang harus aku tanyakan?" Seseorang mengenali identitas lelaki tua ini, dan segera menimbulkan bisikan di antara para saksi. Sementara itu, Jin Wuxiang yang berniat untuk membalas dendam pada dirinya sendiri, segera menjadi berperilaku baik. Meskipun klan Jin kuat, itu tidak seberapa dibandingkan dengan kekuatan rumah kerajaan Raja Dayuan. Tidak peduli seberapa sombong dan sombongnya dia bukan orang bodoh. Dia tahu orang seperti apa yang bisa dia anggap remeh, dan orang seperti apa yang seharusnya tidak dia pikirkan. Dia dengan cepat melarikan diri dengan ekornya di antara kedua kakinya, diikuti oleh keempat anteknya. Lagi pula, batas waktu pendaftaran adalah lusa, jadi tidak perlu baginya untuk mendaftar hari ini, apapun yang terjadi. Namun, Ling Han telah menjadi target dendamnya. Jika bukan karena gangguannya, tidak akan ada perselisihan tentang pemotongan keantrian sama sekali. "Terima kasih banyak atas penilaianmu yang adil, senior," kata Ling Han, mengangkat tangannya yang terkatup syukur. Ini adalah elit di Gusing Spring Tier, dan dibandingkan dengan dia saat ini, orang tua itu jauh lebih kuat. Selain itu, dia sudah melepaskan identitas kehidupan terakhirnya sebagai prajurit yang kuat dari Heaven Tier dan Kaisar Alkimia. Tidak ada yang tidak pantas tentang menyapa orang tua, senior. Orang tua itu memiliki sedikit pandangan yang kabur, dan dia tersenyum pada Ling Han dan berkata, "Untuk dapat menembus elemen Gathering Tier di usia muda, bakat seperti itu sangat menjanjikan. Nyonya muda ketujuh saya adalah tentang seumuran denganmu, jadi mungkin ada kemungkinan pertandingan di sana." Ketika semua orang mendengar ini, mereka tidak bisa menahan ekspresi aneh yang terpampang di wajah mereka. Apakah kepala butler ini di sini untuk mencari pangeran permaisuri untuk rumah kerajaan? Namun, pernikahan putri tidak mungkin diputuskan oleh kepala pelayan. Paling-paling kepala butler hanya bisa bertanggung jawab untuk putaran pertama seleksi. Apakah kandidat lulus atau tidak masih akan diputuskan oleh Raja Dayuan. Meski begitu,
Semua orang duduk dan memperhatikan Ling Han. Untuk dapat memperoleh pengakuan dari elit Gusing Spring Tier, bocah ini pasti memiliki kualitas luar biasa. Namun Ling Han merenung dan mengingat, nyonya muda ketujuh, bukankah itu Qi Zantai, gadis muda itu? Dia tertawa keras dan berkata, terima kasih banyak atas pengakuan Anda, senior, tetapi kita harus menyelesaikan proses pendaftaran terlebih dahulu. Bocah ini benar-benar berani menolak kepala butler dengan cara ini. Namun kepala butler semuanya tersenyum. Dia hanya di bawah komando Raja Da Yuan untuk melihat apakah ada jenius yang luar biasa di babak turnamen Da Yuan ini. Itu jelas tidak mungkin bahwa Ling Han akan menjadi menantu istana kerajaan hanya karena dia menyukainya. Bagus, kamu dari mana? Berapa umurmu? Apa tingkat kultivasi kamu dan siapa namamu? Dia bertanya. Saya Ling Han, saya datang dari kota Grey Cloud. Setelah tahun baru, saya akan berusia 17 tahun, dan saya saat ini berada di lapisan keempat elemen Gathering Tier. Ling Han menjawab setiap pertanyaan sambil tersenyum. 1. Bola mata dari mereka yang cukup dekat untuk mendengar jawabannya berada dalam bahaya muncul keluar dari kepala mereka, seolah-olah mereka telah melihat semacam hantu. Banyak dari mereka sudah melihat bahwa Ling Han berada di elemen Gathering Tier. Mereka yang tidak mampu memahami fakta dengan kata-kata kepala butler. Tetapi ketika mereka melihat seberapa muda Ling Han, mereka semua berpikir bahwa dia baru saja menerobos. Paling-paling dia hanya bisa berada di periode puncak dari lapisan pertama elemen Gathering Tier. Namun Ling Han mengejutkan di lapisan keempat elemen Gathering Tier. Seorang anak berusia 17 tahun di lapisan keempat elemen Gathering Tier ini benar-benar mencengangkan. Bahkan untuk jenius yang adalah pangeran keempat, dengan sumber daya kultivasi tak berujung yang dipasok oleh Royal House, apakah dia berhasil mencapai lapisan keempat elemen Gathering Tier pada usia 17 tahun? Mungkin dia punya. Tapi itu adalah yang terjauh yang bisa dia lalui. Dengan perbandingan seperti itu, mereka sekarang bisa dengan mudah melihat betapa Ling Han sangat berbakat. Tidak heran kepala butler ingin mendaftarkannya sebagai calon pangeran permaisuri. Ling Han mengeluarkan bukti identitasnya. Ini adalah sesuatu yang akan diterima oleh setiap warga negara hujan setelah kelahiran mereka. Bagi mereka yang tidak memiliki bukti identifikasi semacam ini, jika mereka ditemukan, mereka akan menjadi budak atau dipaksa untuk melarikan diri dari negara itu. Kepala butler hanya memberinya pandangan singkat, dan kemudian memberi plakat pada Ling Han. Ini adalah plakat yang akan memungkinkan Ling Han untuk berpartisipasi dalam turnamen Da Yuan yang akan diadakan 2 hari lusa. Biasanya, tidak ada yang berani memalsukan identitas mereka. Ini karena begitu Anda berhasil masuk ke dalam 50 besar, akan ada pemeriksaan kedua untuk memverifikasi identitas Anda. Jika diketahui bahwa ada orang yang berani memalsukan identitas mereka, ini jelas merupakan kejahatan yang sangat berat. Kepala pelayan sangat tertarik pada Ling Han, dan terus mengobrol dengannya tentang kehidupan sehari-hari yang biasa. Dia benar-benar tampak seolah-olah bermaksud untuk menikahkan putrinya sendiri dengan Ling Han. Meskipun semua orang mulai merasa tidak sabar, tidak ada yang berani memburunya dengan cara apapun, bahkan tanpa posisinya yang terhormat sebagai kepala pelayan dari rumah kerajaan Raja Da Yuan. Sebagai seorang seniman bela diri elit di tingkat Gusing Spring, ia tidak dapat disangkal keberadaannya yang kuat dalam jarak ribuan mil terdekat. Baru setelah Ling Han akhirnya menyuarakan niatnya untuk pergi atas kemauannya sendiri, kepala butler mengakhiri pembicaraan. Namun dia masih memberitahu Ling Han bahwa jika dia bebas, dia dipersilakan untuk mengunjungi rumah kerajaan Raja Da Yuan, yang menyebabkan semua orang menjadi mata merah karena iri. Ini sama dengan memberikan pesona pelindung pada Ling Han. Siapa yang berani mengambil tindakan terhadapnya sekarang? Chapter 59. Menghadiri pesta. Karena proses pendaftaran terlalu lama, Ling Dongxing dan putranya makan siang sebelum kembali ke Heaven's Medicine Pavilion. Setelah beristirahat sebentar, itu hampir mendekati malam hari. Setelah Ling Han dan Liu Yutong membuat sedikit persiapan,
mereka berangkat menuju kediaman pangeran keempat untuk menghadiri jamuan makan malam. Kediaman pangeran keempat hanya berjarak 1 jalan dari rumah kerajaan Raja Dayuan, sehingga dua tempat tinggal benar-benar sangat dekat. Namun, dari banyak anak-anak Raja Dayuan, hanya 2 yang memperoleh hak istimewa memiliki tempat tinggal masing-masing. Pangeran pertama dan pangeran keempat. Pangeran pertama, Kyongseng, telah menunjukkan kualitas luar biasa sejak lahir. Dengan bakatnya yang luar biasa, dan juga fakta bahwa ia adalah putra tertua dari istri pertama Raja Dayuan, ia secara alami telah lama menetapkan identitasnya sebagai ahli waris. Tetapi dengan munculnya pangeran keempat yang kuat secara tiba-tiba, dia saat ini berada di bawah ancaman besar. Sekarang, posisi ahli waris yang telah ia pertahankan begitu lama tampaknya menghadapi bahaya yang akan segera terjadi. Akibatnya, persaingan antara kedua pangeran semakin bergolak, dan semakin menjadi dilema bagi berbagai pihak ketika mereka bertanya-tanya pangeran mana yang harus mereka dukung, jika pangeran yang mereka dukung naik dengan gemilang ke posisi kerajaan. Itu akan menjadi besar, karena status mereka sendiri kemudian akan dinaikkan sesuai juga. Tetapi jika pangeran yang mereka dukung gagal, ketika seorang raja baru dimahkotai, ia membawa ke pengadilan favoritnya sendiri dan mengusir mereka yang tidak ia sukai. Raja yang baru pasti akan membayar mereka kembali karena kurangnya dukungan mereka sebelumnya. Ling Han dan Liu Yutong tidak bepergian dengan kereta. Sebaliknya, mereka berjalan ke kediaman pangeran keempat. Di pintu, ada banyak penjaga yang ditempatkan, membantu menyambut tamu yang datang. "Maaf, tolong tunjukkan kami undangan Anda, kalian berdua." Ketika seorang penjaga melihat mereka berdua mendekati, dia berjalan mendekat dan menghalangi mereka untuk maju lebih jauh. "Undangan?" Ling Han kaget, dia tidak memiliki hal semacam ini. Karena Qi Zantai hanya mengeluarkannya undangan verbal, dia berkata, "Aku Ling Han, dan aku harus berada di daftar nama untuk tamu. Kalau begitu aku minta maaf, mereka yang tanpa undangan tidak akan diizinkan masuk." Penjaga itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Apakah gadis kecil itu, Qi Zantai, mempermainkannya?" Ling Han tidak bisa membantu berpikir demikian. "Hahaha, kamu berani datang ke sini tanpa undangan?" Sebuah suara mengejek berkata. Seorang pria muda turun dari kereta. Dia mengenakan pakaian formal mewah, membuatnya terlihat sangat mencolok. Dia adalah Jin Wuxiang, dan tepat sebelum tengah hari, dia bahkan telah berdebat dengan Ling Han. "Anak desa, ini di sini adalah kediaman pangeran keempat, bukan tempat yang bisa dimasuki siapapun dengan bebas." Jin Wuxiang tertawa dingin. Dia kemudian mengeluarkan undangan berwarna emas dari lipatan bajunya, dengan bangga melambaikannya dan berkata, "Lihat ini dengan jelas, ini adalah undangannya, tetapi karakter minor seperti Anda tidak akan pernah menerima hal semacam ini dalam hidup Anda." Dia benar-benar terlalu senang pada siang hari, karena ketakutan yang dia rasakan terhadap kepala butler, dia hanya bisa memilih untuk melarikan diri dengan ekornya di antara kedua kakinya. Tapi karena dia telah bertemu Ling Han di sini pada saat ini adalah kesempatan yang diberikan oleh surga baginya untuk membalas dendam pada dirinya sendiri. Haha, dia benar-benar harus mempermalukan orang ini sebelum membunuhnya. Ling Han tidak bisa membantu menggelengkan kepalanya. Pria ini hanya berada di lapisan ke-9 body refining tier. Jadi dari mana perasaan superioritasnya berasal, dan dia terus menarik agresi untuk klannya. Jika ia bertemu dengan seorang seniman bela diri elit dengan temperamen buruk, itu juga dapat menyebabkan kesulitan bagi klannya. "Untuk apa kamu masih berdiri di sini? Apakah kamu berpikir bahwa jika kamu berdiri di sini cukup lama, kamu akan dikasihani dan diizinkan masuk?" Jin Wuxiang terus mencibir mengejek, tapi begitu matanya menyapu Liu Yutong, mata tidak bisa lagi melepaskan diri dari sosoknya. Dia baru saja menyadari keberadaan Liu Yutong, dan langsung terpikat oleh kecantikan sedingin es ini. Dia hanya bisa merasakan kecepatan detak jantungnya yang meningkat dengan cepat, dan mendidihnya darah di nadinya. "Berat, kamu, Peng." Jin Wuxiang baru saja membuka mulutnya ketika Ling Han memberikan pukulan berat ke wajahnya, dan seluruh tubuhnya langsung terlempar pergi. Tuan muda yang hilang seperti ini pasti tidak akan senang mengatakannya. Jadi Ling Han melakukan serangan pendahuluan untuk menghindari kekotoran memasuki telinganya. "Kamu memukulku lagi?" Jin Wuxiang merangkak dari tanah. Dia penuh dengan keluhan.
Dalam satu hari ini, dia telah ditabrak Ling Han 2 kali. Dia adalah tuan muda ke-6 dari klan Jin. Kapan dia pernah menerima perlakuan seperti itu? Jika kamu tidak ingin dipukul untuk ketiga kalinya, tersesat. Ling Han mengibaskan tangannya. Beraninya kamu? Apakah kamu benar-benar lelah hidup? Mata Jin Wuxiang memuntahkan api, dan dia berkata kepada penjaga di sekitar mereka, kamu semua telah melihatnya, kan? Orang ini benar-benar berani memukuli tamu pangeran keempat. Apakah kamu tidak akan menangkapnya? Orang ini tidak bodoh, dia tahu bagaimana memanfaatkan situasi ini. Tuan Ling, tolong bekerja sama. Salah satu penjaga keluar, kamu harus ikut dengan kami. Meskipun mereka semua tahu bahwa tuan muda ke-6 dari klan Jin adalah tuan muda standar yang hilang dan ada 100 kali lebih banyak orang di kota yang tidak menyukainya daripada mereka yang menyukainya. Ini adalah kediaman pangeran keempat. Bagaimana orang lain diizinkan untuk bertindak tidak sopan di tempat ini? Jin Wuxiang tidak bisa menahan perasaan sangat bangga pada dirinya sendiri. Dia merasa sangat unggul karena kepintarannya sendiri. Lihat, siapa yang mengatakan dia tidak akan menjadi apa-apa tanpa klannya? Hei, apa keributan di sini? Seorang gadis muda mengenakan pakaian sopan berjalan keluar, tangan di belakang punggungnya dan ekspresi licik di wajahnya. Itu Qi Zantai. Salam, putri ketujuh. Semua penjaga buru-buru memberi hormat. Naik, gadis muda itu mengangkat tangannya dengan cara yang matang dan berpengalaman. Ketika dia melihat Ling Han, dia dengan sengaja memasang ekspresi terkejut dan berkata, Yi, kenapa kamu masih di luar? Ling Han mengerti sekarang. Gadis itu sengaja tidak memberinya undangan hanya untuk melihat pertunjukan yang bagus. Akibatnya, dia pasti menunggu di dekat pintu, dan secara alami telah menyaksikan konflik antara Ling Han dan Jin Wuxiang. Dia bisa saja keluar lebih awal untuk menghentikannya, tetapi baru melangkah keluar sekarang. Ini menunjukkan bahwa gadis ini adalah tipe orang yang ingin melihat dunia dalam kekacauan. Ketika mereka mendengar kata-katanya, para penjaga secara alami menyadari bahwa Ling Han benar-benar salah satu tamu malam ini, jadi tidak perlu lagi repot tentang detail kecil seperti mengapa dia tidak punya undangan. Dan karena putri ketujuh sudah berbicara, mereka tidak mungkin masih berniat untuk menangkap Ling Han. Tuan Ling, minta maaf atas kelakuan kita yang kurang, kata semua penjaga berbarengan dengan Ling Han. Ling Han hanya memberi Qi Zantai tatapan tegas, tapi gadis itu tidak merasa takut sama sekali. Dia menjulurkan lidah padanya dan dengan cepat berlari ke Liu Yutong dan berkata, wah, kakak, kamu sangat cantik. Sementara itu, Jin Wuxiang marah setengah mati. Sepertinya dia adalah orang yang mengerikan yang melakukan kerusakan. Mencari penghinaannya sendiri, matanya terfokus pada Ling Han. Dan dia secara alami berpikir bahwa Ling Han telah berpegang teguh pada Qi Zantai untuk kekuatan dan pengaruhnya. Dan ketika dia ingat bahwa Ling Han masih memiliki gadis yang luar biasa cantik di sisinya, dia segera menyadari pria ini adalah ahli dalam menjemput anak perempuan, dan adalah seorang profesional dalam menghidupi perempuan. Ketika dia berpikir dengan cara ini, dia menatap Ling Han lebih jauh, banyak pikiran mengalir dalam benaknya. Seperti bagaimana dia bisa membunuh Ling Han dan membalaskan dendam dirinya sendiri. Tepat ketika pikirannya berubah berbisa, dia melihat Ling Han berjalan mendekatinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk berdiri tegak, dan berkata, kamu ingin berdamai denganku sekarang, sudah terlambat, aku pasti akan... Pa, dia menerima tamparan yang kuat dan solid dan benar-benar tercengang. Dia, satu-satunya tuan muda ke-6 dari klan Jin, benar-benar telah ditampar di tempat umum, betapa memalukan dan penghinaannya. Satu, dan di sekitar mereka. Apakah itu Qi Zantai, para penjaga, atau para tamu yang datang kemudian? Mereka tidak bisa menahan napas ketika melihat pemandangan ini. Jika konflik terjadi di antara generasi muda, itu baik-baik saja dan hal yang normal. Tidak ada generasi klan yang lebih tua yang akan bergerak karena hal ini. Tetapi bahkan jika Anda memukuli siapapun, jangan pernah membidik wajah. Ini tidak hanya memalukan bagi Jin Wuxiang, tetapi juga klan Jin di belakangnya. Bahkan pangeran pertama atau pangeran keempat tidak akan menamparkan Jin Wuxiang secara impulsif, kecuali yang terakhir benar-benar telah melakukan sesuatu yang sangat bodoh dan bodoh.
siapa yang Ling Han pikir dia benar-benar berani melakukan hal seperti itu? Chapter 60. Duduk tinggi. Ling Han adalah seorang pria dengan prinsip sederhana. Jika Anda tidak mengganggu saya, maka saya juga tidak akan mengganggu Anda. Tetapi jika Anda berani mengacaukan saya, maka Anda harus siap untuk menderita kemurkaan saya. Kamu telah mengacaukan saya beberapa kali sekarang. Apakah Anda benar-benar berpikir saya sasaran empuk? Dia bertanya dengan dingin. Jin Wuxiang benar-benar merasa ingin menangis sampai mati. Pada siang hari, dialah yang terlempar keluar, dan sekarang, dialah yang ditampar. Selama ini, dialah yang berada di pihak yang kalah, oke? Dan Anda masih berani mengatakan semua ini, tidak ada logika seperti itu di dunia ini. Tentu saja, dia pasti tidak akan merefleksikan fakta bahwa dialah yang telah memprovokasi Ling Han dengan sengaja di kedua kesempatan. Kamu bisa bangga sesukamu sekarang, tetapi ketika kakak laki-lakiku datang kemudian, kamu akan menderita? Jin Wuxiang berkata dengan kasar. Dia percaya bahwa kakak laki-lakinya pasti akan membalasnya nanti. Pa. Ling Han memberinya 3-4 tamparan berturut-turut. Tidak ada tanda bahwa dia menganggap serius ancaman Jin Wuxiang. Aku akan menunggu. Dengan kata-kata terakhir ini, Ling Han, Liu Yutong dan Qizhan Tai memasuki kediaman pangeran bersama. Kenapa kamu bahkan lebih bermasalah daripada aku? Putri ketujuh menghela nafas dengan sedih. Kamu benar-benar telah menyebabkan bencana sekarang. Itu adalah anak nakal dari klan Jin. Meskipun dia sendiri tidak layak dihormati, kakak laki-lakinya adalah Jin Wuji. Bukankah aku sudah bilang seberapa kuat Jin Wuji? Namun Anda masih berani memprovokasi dia. Saya harus segera memberitahu guru dan memintanya untuk membereskan kekacauan untuk Anda. Saya tidak akan terlibat dalam hal ini. Ling Han memberikan pukulan ringan ke kepalanya dan berkata, jika kamu tidak menyembunyikan niat jahat dan tidak gagal untuk mengeluarkanku undangan, bagaimana mungkin ada begitu banyak masalah? Sungguh niat jahat. Kamu jangan salah orang yang tidak bersalah. Qizhan Tai dengan cepat menggelengkan kepalanya dengan kuat, tampak seperti drum. Dia pasti tidak akan mengakui kejahatan semacam itu. Saya baru saja lupa. Oke, Kakak Liu, tidakkah Anda setuju dengan saya? Dia bertanya pada Liu Yutong, bertingkah seperti anak manja. Liu Yutong mempertahankan sikapnya yang dingin, menyebabkan mata Qizhan Tai menyala. Dia benar-benar merasa bahwa kakak ini adalah seorang individu dengan kepribadian yang cukup. Mereka bertiga tiba di aula utama. Ada hampir 100 meja di sini, tetapi itu bukan meja bundar yang biasa. Sebaliknya, mereka adalah meja panjang yang sangat kecil, yang paling bisa menampung 2 orang sekaligus. Pengaturan ini memungkinkan setiap tamu meja mereka sendiri. Jika mereka membawa seorang teman, maka tidak akan terlalu ketat bagi 2 orang untuk duduk di satu meja. Tabel-tabel ini disusun dalam deretan 5, dari pintu aula utama dan lebih jauh. Jelas, semakin jauh di meja Anda, semakin tinggi status Anda. Saat ini, sebagian besar tabel sudah ditempati. Selain dari meja kosong di baris pertama, semua meja kosong lainnya diatur setelah baris ke-10. Temukan tempat untuk duduk, kata Qizhan Tai. Sudut bibirnya terangkat sedikit untuk mengungkapkan senyum licik. Dia telah menimbulkan masalah yang sulit bagi Ling Han, karena dia ingin melihat di mana pria ini akan memilih untuk duduk. Itu sulit karena hanya ada satu meja kosong di depan, tapi ini adalah baris pertama, dan hanya yang terkuat dari generasi muda yang berhak duduk di sana. Tingkat kultivasi Ling Han jelas masih jauh dari level ini. Tetapi jika Ling Han dengan patuh pergi untuk duduk di belakang, ini menunjukkan bahwa dia tidak memiliki banyak ambisi dan akan menyerah dengan mudah. Namun Ling Han tidak merenungkan apa yang disebut sebagai masalah sulit ini. Dia hanya mengangguk singkat, dan tanpa banyak berpikir, menuju ke baris pertama. Meskipun dia telah melepaskan kemuliaan hidup terakhirnya, dia masih memiliki hati seorang pejuang elit. Karena ada ruang kosong di baris pertama, ia secara alami akan memilih untuk duduk di sana. Qizhan Tai menjulurkan lidahnya, dan berpikir bahwa akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton segera. Tapi dia tidak melampaui batas kemampuannya. Dia dengan cepat memerintahkan pelayan untuk pergi ke Heaven's Medicine Pavilion untuk memberitahu Zhang Wei San.
Kalau tidak, jika semuanya menjadi terlalu banyak untuk ditangani, itu tidak akan mudah berakhir. Melihat Ling Han melangkah ke depan, mereka yang sudah menduduki kursi mereka semua mengungkapkan ekspresi terkejut, karena mereka semua memikirkan hal yang sama. Siapa pria ini? Sepertinya dia akan duduk di barisan depan. Namun dari 5 tabel di baris pertama, 4 sudah terisi. Meja kosong terakhir juga sebenarnya memiliki pemilik. Hanya saja dia belum datang. Itu milik Jin Wuji. Apakah orang ini idiot? Dia bahkan berani mencuri meja Jin Wuji? Menarik. Keempat orang yang sudah duduk di baris pertama semuanya tersenyum. Beberapa dari mereka mengenakan senyum mengejek, sementara ada beberapa yang benar-benar tersenyum ingin tahu, bertanya-tanya apakah bocah ini adalah orang bodoh yang sombong atau seseorang yang memiliki kekuatan nyata untuk mendukungnya. Namun, segera tatapan mereka menjadi terfokus pada Liu Yutong. Gadis muda ini benar-benar terlalu cantik. Meskipun dia tampak agak dingin, ini juga semacam temperamen. Apalagi dia sangat kuat. Mungkinkah dia adalah tuannya, dan bocah di depannya hanya pelayannya? Lebih logis untuk berpikir seperti ini. Puff. Mereka berempat hampir tersedak, karena mereka melihat Ling Han duduk dengan berani sementara Liu Yutong duduk di sisinya. Dengan ini, siapa yang menjadi tuannya dan siapa yang menjadi pelayannya mudah terlihat. Itu benar-benar tak terbayangkan. Gadis yang luar biasa cantik dan sangat kuat hanya bisa duduk di sisi bocah ini. Siapa sebenarnya dia? Dia pasti pewaris klan besar. Kalau tidak, dia tidak akan berani mengambil meja Jin Wuji. Hahaha, aku sudah membuat kalian semua menunggu. Tawa yang jernih terdengar tiba-tiba ketika seorang lelaki jangkung dan kurus keluar dari pintu bagian dalam aula utama. Dia memiliki gaya berjalan yang agung, menghadirkan wajah raja. Ini bukan penguasa dalam hal kekuasaan, tetapi dalam hal semacam kepercayaan pada dirinya sendiri. Salam, Pangeran keempat. Semua orang berdiri dari tempat duduk mereka. Sekarang tuan rumah ada di sini, para tamu tentu saja harus berdiri dan memberi hormat. Pangeran keempat memiliki meja sendiri, dan mejanya adalah yang paling depan. Terlebih lagi, dia duduk menghadap pintu, sementara yang lain duduk menghadap ke dinding. Duduk, semuanya. Tolong duduk, Pangeran keempat. Mata Kyongye menyapu tamu-tamunya, dan ketika dia menemukan wajah asing di baris pertama, dia tidak bisa menahan perasaan kaget. Siapa ini? Kenapa dia mengambil meja Jin Wuji? Tapi tatapannya dengan cepat melihat Liu Yutong, dan hatinya diaduk. Dia juga milik Akademi Hu Yang, jadi dia secara alami mengakui Liu Yutong sebagai putri bangsawan dari klan Liu. Namun dia sebenarnya duduk di samping Ling Han ini. Bagaimana mungkin Kyongye tidak mengalami kejutan besar pada ini? Tapi dia masih pangeran keempat, dan tentu saja sangat cerdas. Tidak ada perubahan dalam ekspresi di wajahnya, meskipun matanya masih tetap pada sosok Liu Yutong selama beberapa saat lebih lama. Ini tidak menarik kecurigaan orang lain, karena ini adalah kejadian normal. Dia begitu cantik sehingga pria manapun ingin menatapnya lebih lama. Biarkan saya memperkenalkan kepada Anda. Kyongye mengungkapkan senyum, percaya diri dan tenang, menampilkan sepenuhnya udara kerajaannya. Dia menunjuk orang pertama yang duduk di meja pertama ke arah kiri di baris pertama. Ini adalah Li Dongyue, Brother Li. Dia adalah murid yang diajar secara pribadi dari Sekte Master Sekte Serigala Batu Sekte Kakak Li. Telah menjadi lama, Anda akan menerobos ke Gusing Spring Tier, kan? Li Dongyue tertawa terbahak-bahak dan berkata, Pangeran keempat, kamu tidak boleh menggodaku. Bahkan kamu belum berhasil menembus Gusing Spring Tier. Bagaimana mungkin aku akan memenuhi syarat untuk itu? Kakak Li benar-benar terlalu sederhana. Kyongye menunjuk ke orang kedua ke arah kiri. Ini adalah Bai Li Tengyun, putra Master Sekte dari Sekte Bai Li. Bai Li Tengyun masih sangat muda, usianya baru sekitar 17 atau 18 tahun. Dia sedikit keren, hanya memberi Haen cahaya sebagai salam. Kyongye tidak mengingatnya, dan melanjutkan putaran perkenalannya. Berikutnya adalah Xia Zongguang, Brother Xia. Dia berasal dari kota Fuyang, dan dia baru berusia 18 tahun. Dia tidak berpartisipasi dalam Dayuan sebelumnya turnamen,
Tetapi saya percaya bahwa dia pasti akan menunjukkan bakat luar biasa di turnamen ini. Ini adalah Liu Yu, Brother Liu, seperti Brother Xia. Dia juga berusia 18 tahun, dan saya sangat optimis tentang penampilannya yang akan datang. Dan yang terakhir, Ki tatapan Yong Ye berhenti pada sosok Ling Han, dan kata-katanya berhenti. Dia tidak terus berbicara, karena dia tidak tahu bagaimana melanjutkan. Namun, dia tidak merasakan sedikit pun canggung. Sebaliknya, dia hanya tersenyum dan menatap Ling Han penuh harap, seolah menunggu Ling Han untuk memperkenalkan dirinya. Dia juga bisa mengakui bahwa dia sendiri penasaran dengan identitas Ling Han. Siapa sebenarnya dia bisa memiliki putri bangsawan dari klan Liu yang melayani di sisinya? Bersambung ke chapter 61. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, admin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.